Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati ahbaballahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalika ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sahabat-sahabat Al-Ihsan dimanapun Anda semua berada, baik yang menyaksikan kajian ini melalui Ihsan TV di tayangan YouTube ataupun Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang hadir di kesempatan kajian duha ini, saya ingin mengajak mari kita bersama-sama mengawali kajian duha kita ini dengan bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nikmat sehat, kekuatan iman dan taufik untuk hadir di rumah Allah ini langsung mengikuti kajian duha ini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Kita bermohon semoga amalan kita hari ini dicatat sebagai bagian amal soleh yang akan menjadikan dan memberatkan timbangan mizan kita di akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian, bila kita menjadikan kegiatan ini sebagai amal soleh, sekiranya apa janji Allah yang sudah disampaikan dalam Al-Quran? Saya mohon maaf ya, ini saya sampaikan untuk memperbaiki niat kita dulu. Jangan-jangan ada di antara kita yang hadir ke masjid ini hanya sekedar ingin bertemu dengan kawannya, sekedar ingin bertemu dengan teman-temannya, ingin tahu ustadznya, ingin bertemu dengan teman kerabatnya. Maka mulai masuk ke ruangan ini, di rumah Allah ini, perbaiki niat kita semuanya lillah karena Allah. Jadikan sebagai amal soleh. Kalau itu kita lakukan, perhatikan janji Allah. Quran dulu, tercantum di surah ke-16 An-Nahl ayat 97. Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Subhanallah. Siapa saja yang beramal saleh, melakukan satu amalan kebaikan karena Allah, baik lelaki ataupun perempuan, yang amalnya didasari karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Perhatikan janji Allah itu langsung menggunakan huruf fa, bukan waw, bukan thumma, tapi fa. Perhatikan bedanya huruf ini dalam tafsiran bahasa Arab. Kalau menggunakan huruf waw, itu bisa jadi ada jeda yang sangat singkat. Jadi kalau saya katakan misalnya Ahmad yadhhab ila Jami' al-Ihsan wa Ali. Ahmad pergi ke Masjid Al-Ihsan dan Ali. Itu bisa jadi ada jeda. Ahmadnya pergi misalnya sekarang, Ali nyusul 5 menit kemudian. Ada yang kedua menggunakan thumma. Dhahaba Ahmad ila Jami' al-Ihsan thumma Ali. Ahmad pergi ke Masjid Al-Ihsan, kemudian Ali. Di sini jedanya agak panjang. Mungkin 1 jam kemudian, mungkin 2 jam kemudian. Tapi kalau kalimatnya menggunakan fa, artinya nyaris tak ada jeda. Dhahaba Ahmad ila Jami' al-Ihsan fa'ali. Ahmad pergi ke Masjid Al-Ihsan, lantas Ali. Jadi begitu Ahmad berangkat, Ali pun langsung berangkat. Subhanallah. Di ayat ini bukan waw, bukan thumma, tapi menggunakan fa langsung. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan jamin untuk memperbaiki keadaan hidupnya. Subhanallah. Allah akan perbaiki keadaan hidupnya, bukan hayah biasa tapi hayatan thayyibah, dijadikan lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, barangkali tidak semua orang yang hadir saat ini itu berada hatinya dalam keadaan yang tentram. Mungkin ada yang sedang punya persoalan di pekerjaannya, ada yang sedang punya masalah di rumah tangganya, ada yang sedang punya persoalan di lingkungan kehidupan sosialnya. Allah berjanji dalam ayat ini, siapa yang beramal soleh diniatkan karena Allah, maka keadaan apapun yang sedang dia rasakan, Allah akan rubah menjadi lebih baik dalam pandangannya. Jadi antum begitu masuk ke ruangan di rumah Allah ini, subhanallah, perbaiki niat kita, lakukan karena Allah,
dan sampaikan kepadanya, duhai Allah, saya hadir di rumahmu ini untuk mendekat kepadamu, jadikan sebagai amal soleh, lalu minta kepada Allah kebutuhan yang kita mohonkan untuk dijadikan lebih baik. Itulah sebabnya saya sering rewel menyampaikan, subhanallah, kalau kita berada taklim di masjid, itu adalah anugerah yang tak terkira nilainya. Perhatikan kalimatnya, tafsir dari ayat ini, bisa kita katakan demikian. Kalau antum masuk masjid, kalimat apa yang diucapkan? Baik. Lihat ya, masjid rumah siapa? Rumah Allah. Masuk rumah Allah Sang Khalik dengan masuk rumah kita, itu sudah lain aturannya. Masuk rumah kita, sebelum masuk kita ucapkan dulu Assalamualaikum. Tolong dicatat ini ya, hadisnya sahih. Seorang yang masuk ke satu ruangan kemudian tidak mengucapkan Assalamualaikum, maka syaitan jin berkata kepada teman-temannya, ada tempat bermalam bagi kita hari ini. Kalau kita mengatakan Assalamualaikum misalnya, walaupun tidak ada orang, dan jangan khawatir akan dijawab, nggak apa-apa. Assalamualaikum misalnya, kalau kita ucapkan Assalamualaikum, maka syaitan atau jin dia berkata kepada kawan-kawannya, tidak ada tempat bermalam bagi kita hari ini. Pun sama saat kita makan atau minum misalnya, tidak mengucapkan Bismillah karena Allah, maka jin akan berkata, syaitan akan berkata kepada kawannya, kita punya jatah makan atau minum. Tapi kalau kita bacakan Bismillah, sebut nama Allah, dia akan berkata, tidak ada jatah bagi kita hari ini, baik makan ataupun minuman. Rumah Allah beda cara masuknya. Antum rumah biasa, Assalamualaikum, masuk rumah Allah, kaki kanan yang dilangkahkan, dan kalimatnya lain, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Subhanallah. Tolong fokus ke sini ya. Ya Allah, barangkali antum selama ini cuma dibaca, tapi sebetulnya Allah sedang menunggu kita. Allahumma ya Allah, iftahli, bukakan kepadaku, bukakan untukku, abwaba, pintu-pintu, bukan hanya satu pintu. Ini bukan pintu fisik yang dimaksudkan. Abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu yang luas itu. Kalimat rahmat di Quran wujudnya ada 3. Satu, rahmat itu bisa berarti solusi dan kasih sayang Allah yang diberikan bagi orang yang sedang punya masalah, punya persoalan. Itu ada dalilnya di Quran surah Al-Baqarah 155 sampai 157. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan nanti keterangannya, tafsirnya ada di Quran surah At-Taubah surah 9 ayat yang ke-18. Perhatikan kalimat Qurannya, subhanallah, ini indah sekali. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ 155. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 156. Sekarang lihat 157-nya. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Berhenti di sini. Mohon fokus ke sini, ke ayatnya. Kata Allah, dan siapapun yang hidup itu, pasti kami akan uji kehidupannya dengan berbagai ujian yang bermacam-macam. Minal khauf, ada yang gelisah, khawatir, takut. Di antara kita juga pasti itu ada yang gelisah. Tidak mungkin orang hidup tidak gelisah. Gelisah kalau anak terlambat datang ke rumah, gelisah kalau suami telat, gelisah kalau istri belum pulang jam sekian dan sebagainya, gelisah kalau pekerjaan kita belum menghasilkan seperti yang diharapkan. Wal ju', kekurangan makanan. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, ada yang sakit sampai dengan wafat. Wath thamarat, ada yang bekerja tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Pasti kita akan alami itu. Seakan-akan, mohon maaf, manusia itu tidak akan luput dari masalah. Tidak ada orang hidup gak punya masalah. Kata Allah, wabashiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar saat dia menerima ujian itu. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna. Perhatikan rumusnya. Kita qalu di sini bukan hanya berkata, bukan. Kata qaul itu juga bisa berarti meyakini. Meyakini dengan sangat yakin. Jadi kalau antum sedang punya masalah, rumus cepatnya jangan mengeluh. Mengeluh itu tidak menyelesaikan persoalan. Antum datang ke sini ada macet, terjebak lampu merah. Antum keluh kesah sana sini, memarahi lampu, itu tidak akan berubah, tetap merah. Kita menggerutu, situasi tidak akan berubah.
Jalan yang pertama kita lakukan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah, alhamdulillah, Allah sudah mengatur ini. Memang ini jalannya yang harus saya lalui. Kalau seseorang mendekat kepada Allah, lahir ketenangan dalam jiwanya. Kalau dia sudah tenang, dekat dengan Allah, perhatikan 157-nya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Satu. Orang-orang yang punya sikap seperti ini dipuji oleh Allah. Wa rahmah, kalau sudah dipuji diberikan rahmat. Apa bentuk rahmat itu? Wa ulaika humul muhtadun, diberikan solusi, petunjuk untuk menyelesaikan seluruh masalah-masalahnya. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, ketika antum masuk ke masjid, awas, di antara kita barangkali ada yang lupa. Dibuka pintunya, mengucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik, bukakan pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Ayat ini seakan-akan memberikan kesan Allah sedang menunggu kita punya persoalan apa. Diseakan-akan Allah ini di rumahnya ini sedang menunggu. Adakah di antara kita yang sedang gelisah hatinya? Adakah yang punya persoalan di pekerjaan dan hartanya? Adakah yang sedang sakit ingin meminta kesembuhan? Adakah yang sedang punya persoalan omsetnya barangkali tidak naik, stagnan, terus turun dan sebagainya? Antum masuk ke ruangan masjid, Allah sudah tunggu. Jadi kalau kita sudah berada di dalamnya, tunaikan salat 2 rakaat, duduk sibukkan diri kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang minta diberi nama dengan muhtadun, kalau sudah diberikan diberi nama dengan muhtadin. Lihat di surah At-Taubah ayat ke-18 tadi, tafsirnya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wa aqamas salat wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang memakmurkan masjid Allah itu, itu kalangannya terbatas. Kalangannya terbatas, subhanallah. Itu hanya orang-orang yang yakin kepada Allah, menunaikan salat dengan konsisten, tunaikan zakatnya dengan baik, tidak pernah takut kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kata Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Asa beda dengan la'alla. Kalau la'alla itu berjuang keras dulu baru dikasih. Karena itu ketika Allah menurunkan ayat tentang puasa di Ramadan, itu ujungnya ditutup dengan la'allakum. Terulang sebanyak 59 kali dalam Al-Qur'an. La'allakum itu artinya sesuatu baru diberikan kalau dia serius. Kalau serius. Karena itu jangan harap setiap orang yang puasa itu bisa takwa, belum tentu. Ketika la'allakum tattaqun menutup ayat Al-Baqarah 183, seakan-akan ada kesan yang bisa jadi takwa itu hanya orang yang serius puasanya. Yang tidak serius belum tentu dapat. Mungkin awal-awal puasa salatnya di saf terdepan, selesai puasa, maaf, masjidnya pun bisa tidak hafal. Mungkin bisa begitu. Hanya orang serius yang mendapatkannya. Tapi kalau antum bisa mendawamkan ke masjid, baru masuk saja, bahasanya bukan la'alla, asa. Asa itu kalau kita lakukan dengan yakin, Allah cepat kasih. Allah cepat kasih. Jadi mohon maaf ini ya, kalau antum sudah di masjid, ayo sibukkan. Sibukkan dengan mendekat kepada Allah. Peluangnya ada, antum sedang dinanti ini. Jangan kita menyibukkan diri dengan mengobrol, membicarakan keburukan orang lain dan sebagainya. Sudah, duduk di masjid, sibukkan meminta kepada Allah. Saya berikan rahasia untuk para ikhwan di sini, para ayah khususnya. Para sahabat itu rata-rata, termasuk ulama dan salafus salih. Kalau pulang dari pekerjaannya, Pak, itu mereka membiasakan mampir ke masjid. Salat tahiyatul masjid di masjid, kemudian mereka mendekat, memanjatkan segala doa kepada Allah, menyerahkan hasil usahanya. Subhanallah, rata-rata mereka itu bisnisnya tidak pernah rugi, selalu untung. Tidak pernah rugi, selalu untung. Bayangkan masjid di masa itu belum ada karpetnya, alasnya masih tanah, atasnya pelepah kurma, dan mohon maaf, apa namanya, tembok-temboknya itu sekatnya pelepah kurma, atasnya daun-daun kurma. Kalau masjid yang terbatas saja mereka sudah bisa melakukan dengan baik, maka antum, masjidnya yang hadir di samping tempat kita, tempatnya bagus, ada AC-nya, karpetnya baik, segalanya cukup, belum sempat menyentuh kita untuk mendekat kepada Allah, maka dengan cara apa lagi Allah mesti fasilitasi. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, rahmat itu juga bisa berarti ampunan Allah bagi orang yang punya dosa tanpa batas. Bagi orang yang punya dosa yang berlebih. Quran surah 39 ayat 53, Az-Zumar. Quran surah 39 ayat 53. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang berbuat dosa dengan israf. Israf itu berlebihan. Jadi kalau ada orang minum 1 gelas, yang ini 8 gelas. Ini makan 1 piring, yang ini 4 piring.
Ini belanja sesuai kebutuhan, ini setiap yang dilihat harus dibeli kalau perlu ngutang. Itu israf namanya. Ada orang israf berbuat dosa. Yang ini cuma gosip, yang ini bohong, yang ini mencuri, yang selanjutnya itu semuanya dilakukan. Gosip iya, bohong jalan, mencuri dilakukan. Terpikir dia untuk tobat, datang ke rumah Allah misalnya, dibuka pintu masjid, langkahkan kaki kanan, diucapkan Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Berlaku ayat ini, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ketika antum masuk ke sini, seakan-akan itu Allah sedang menunggu. Kalau bahasa bebasnya, Anda merasa punya salah apa? Punya dosa apa? Dan saya sangat punya keyakinan tidak ada di antara kita yang bebas dari dosa. Tidak ada. Bahkan kadang-kadang dalam ngaji pun kita masih ada dosanya. Karena itu ketika antum masuk, manfaatkan, minta mohon ampunan kepada Allah. Dan yang terakhir, rahmat itu juga bisa berarti karunia Allah yang berlimpah tanpa batas. Di dunia disebut dengan Rahman, di akhirat disebut dengan Rahim. Dan itu kita mintakan minimal 17 kali dalam sehari. Setelah Alhamdulillahirrabbilalamin, apa yang kita baca? Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi mohon maaf, sunnahnya nanti dengan siapapun antum mengaji, kalau sudah masuk masjid, minta kepada Allah kemuliaan, Allah sedang menunggu, langsung sibukkan. Kalau kita tidak meminta kebaikan dari persoalan kita, minta diselesaikan. Yang kedua, minta ampunan dari dosa yang kita miliki. Dan yang ketiga, antum punya persoalan apapun dunia, mohonkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita dengan itu. Baik. Bapak Ibu sekalian, khususnya hari ini saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, perbanyak amal soleh kita. Jangan hanya dengan ta'lim saja. Pulang ke rumah, tingkatkan amal yang lainnya, jamaahnya, salatnya, tilawah Qur'annya. Kenapa? Karena nanti kita akan buka kajian kita ini dengan menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW tercantum di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 518. Dan isi hadis ini hanya akan datang setahun sekali. Antum, saya, kita semua belum tentu bisa hidup sampai tahun depan. Kalau sudah sadar tidak mungkin hidup sampai tahun depan, belum tentu masanya, maka yang ada di hadapan kita jangan disia-siakan. Apa bunyi hadisnya? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Semoga Allah memberikan ridha kepadanya dan kepada ayahnya Abbas. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu ahabbu ila Allah fiha min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya terjemahkan dulu bagian dari hadisnya. Tidak akan ditemukan hari-hari dari sepanjang hari yang dilalui oleh manusia setiap tahunnya yang kalau kita beramal soleh di hari-hari itu, subhanallah, amal soleh kita akan sangat dicintai, diistimewakan, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dibandingkan hari-hari biasa. Itulah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau kita bertanya berapa gambaran pahalanya, perhatikan, sahabat memberikan ilustrasi. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Apakah jihad fi sabilillah tidak mampu menandingi pahalanya kalau kita beramal di 10 hari pertama Dzulhijjah ini dengan keutamaannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Bahkan jihad fi sabilillah pun tidak bisa menandingi keutamaan amal soleh di waktu ini, illa rajulun, kecuali bila ada seseorang kharaja bi nafsihi wa malihi, yang dia berjuang dengan jiwa dan hartanya, thumma lam yarji' bidzalika min syai', kemudian dia tidak kembali lagi setelah dia berjihad, itu artinya wafat. Jadi kalau antum melakukan amalan kebaikan saat ini, kemudian kita perbanyak amal soleh kita, itu nilainya lebih tinggi dibandingkan fi sabilillah, kecuali kalau ada orang yang beramal satu amalan ini dia masih unggul, yaitu yang berjihad dengan harta dan jiwanya sampai dia wafat. Maaf ya, saya berikan gambaran dulu sebentar. Ini penting, saya khawatir terlewat ya. Kalau antum masih belum termotivasi sekiranya untuk beramal, memperbanyak amalan, ayo saya berikan gambaran sederhana saja. Sekarang masing-masing tanyakan pada diri kita, berapa usia kita? Oke, dijawab masing-masing saja.
Saya tahu rata-rata 17 tahun ke atas ini. Oke. Misal, ambil rata-rata 40 tahun. Penelitian menunjukkan, dan sering saya sampaikan ini, setengah usia manusia itu dipakai tidur. Dipakai tidur. Jadi kalau orang usia 40 tahun, yang tidur berapa tahun? Sisanya beraktivitas. Taib. Makannya, minumnya, salatnya, ngobrolnya, bekerjanya, termasuk maksiatnya ada di sini. Maaf, kalau antum wafat hari ini, misal detik ini pas misalnya wafat kita, baik. Kira-kira rumah kita yang kita bekerja keras puluhan tahun untuk dibangun itu dibawa tidak? Tidak, baik. Mobil dibawa? Handphone? Baik. Kalau tidak, diinfakkan aja di sini ya, supaya bisa ditukar nanti. Baik. Amal soleh ya. Yang dibawa apa? Amal soleh. Ibadah kan? Baik, ibadah. Saya mau tanya, dari 20 tahun beraktivitas, yang jadi ibadah berapa tahun? Ambil setengahnya bisa, 10 tahun. Artinya, awas, hati-hati. Masih sempat kita bisa tertawa. Hati-hati. Jangan-jangan kita wafat, bekal kita belum cukup. Orang yang usia 40 tahun saja, amalan yang mungkin dibawa menghadap kepada Allah itu cuma 10 tahun. Diterima tidak? Belum tentu. Baik. Syarat diterima amalan itu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dari 10 tahun yang ikhlas berapa tahun? Misal setengah, 5 tahun, misal 5 tahun. Jadi orang yang hidup dengan usia 40 tahun, itu potensi amal produktif yang dibawa saat dihisab menghadap Allah itu cuma 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Subhanallah. Gak usah banyak-banyak ya, gak usah banyak-banyak. Misal dosanya 10 tahun, yang dibawa cuma 5 tahun, dan kita sudah paham bahwa amal yang ini tidak akan cukup menutup dosa-dosa kita, dan kita yakin bahwa orang yang kurang amal baiknya, lebih banyak amal jeleknya, itu pasti muaranya jelek. Kita yakin kita akan wafat, kita yakin ada neraka, yakin masih ada surga. Kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu aneh katanya. Dia yakin dia akan wafat, tapi tidak pernah serius menyiapkan bekal untuk wafatnya. Dia yakin adanya surga, tapi dia selalu melakukan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Dan yang lebih hebat, dia yakin dengan adanya siksa neraka, tapi selalu melakukan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Dan yang lebih luar biasa menurut saya, orang yang sudah sadar amalnya kurang masih bisa senyum, masih bisa tertawa, masih sempat-sempatnya bercanda membicarakan keburukan orang lain. Antum ada di mana? Kalau kita memang menyadari bahwa usia kita yang dulu itu pernah disia-siakan, setidaknya yang di hadapan kita sisa waktunya jangan dibuang lagi. Kita cuma punya bekal ini misalnya, kita sadar kita akan wafat. Demi Allah saya katakan, sekarang hari Ahad 2 hari lalu, itu saya baru menunaikan sholat jenazah di Masjid Agung di Pandeglang. Saya uraikan di beberapa tempat sampai tadi pagi di Baitur Rahim. Pak, itu yang wafat bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai. Seperti antum pekerja biasa, pengusaha, pebisnis, punya jabatan juga. Subhanallah, saya sampai terkagum-kagum. Karena beliau itu walaupun bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, yang menyolatkan Pak di Masjid Agung sampai luber keluar. Masjid Agung cukup luas tempatnya, sampai luber keluar, tempatnya luar biasa. Subhanallah, saya bertanya pada hati saya, kalau saya diwafatkan sekarang, siapa yang akan menyolatkan saya? Siapa yang mengantarkan saya? Jadi antum tidak harus menjadi ustaz, tidak harus menjadi kiai, tidak harus menjadi ulama. Cukup jadilah diri kita sendiri mendekat kepada Allah dengan amalan kita. Allah akan muliakan kita saat kita pulang menghadap kepadanya. Abu Bakar bukan seorang kiai, seorang pengusaha. Utsman seorang pebisnis, Ali bin Abi Thalib seorang pengajar, Umar seorang diplomat dan birokrat yang sangat ulung, tapi dengan amalannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dikenal sampai gini. Jadi kalau antum merasa amalannya kurang, jangan sia-siakan yang sekarang ada di hadapan mata. Kata Nabi, siapa yang beramal di 10 hari pertama Dzulhijjah dilipat gandakan bahkan minimal sama dengan jihad fi sabilillah. Jadi maksudnya kalau antum beramal sekarang bisa, mohon maaf, tilawah Quran saja. Sebelum Dzulhijjah kita baca Quran. Berapa satu huruf kebaikannya, pahalanya? 10. Hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Siapa yang baca satu huruf saja Quran, dia dapat 10 kebaikan.
Tapi kalau kita baca Quran di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, subhanallah, berlaku kaidah dalam hadis, kalau disebutkan jumlahnya secara real, itu berarti batas minimalnya. Tapi kalau tidak disebutkan jumlahnya, artinya sangat banyak, tak terbatas. Saking banyaknya sulit untuk dituliskan berapa batas minimalnya. Saking banyaknya. Karena itu saya mohon, maaf, yang sebelum hari ini jarang baca Quran, boleh sekarang coba baca. Sebelum ini cuma 1 halaman, tingkatkan 1 lembar. Sebelum ini infak misalnya ada infak 10.000, sekarang tingkatkan 15.000 misal. Sebelum ini jamaahnya yang para ayah cuma 2 waktu saja, sekarang 5 waktu. Dan seterusnya. Dan di antara amalan terbaik yang pahalanya berlipat luar biasa adalah mencoba meneladani sunnah Rasulullah SAW. Dan itulah sebabnya kita berkumpul untuk belajar pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, karena itu mari kita manfaatkan, menghidupkan sunnah Nabi setidaknya di 10 pertama Dzulhijjah ini, sehingga mudah-mudahan dengan itu semua pahala yang didapatkan oleh kita dengan izin Allah menjadi semakin berlipat. Dan nyatalah janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang mencintai sunnahku, maka dia telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, sungguh dia akan bersamaku di surga nanti. Mudah-mudahan dengan amal soleh kita hari ini, kita akan dipertemukan dan tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Tidak cukup dengan amin nanti itu ya, dilihat dulu, kemudian dipelajari dan diamalkan. Mari kita teruskan dulu. Kita fokus sebentar. Kita sudah membahas beberapa tuntunan sunnah Rasulullah. Saya akan lihatkan slide-nya dengan cepat supaya kita mengingat kembali. Dan bukan sekedar mengingat, kalau saya tayangkan dari awal, artinya itu seperti bertanya pada diri kita masing-masing. Antum sudah mengamalkan sejauh mana? Oke. Ingat, kita sudah beberapa bulan berlalu, jangan-jangan satu pun belum diamalkan. Mari kita lihat di dalilnya. Tuntunan saat bangun dari tidur. Saya ingatkan kembali. 1, duduk sejenak, sunnah Nabi-nya. Yang kedua, mengusap mata menghilangkan bekas ngantuk. Yang ketiga, baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saya ingatkan lagi, coba perhatikan kajian kita yang lalu. Ketika kita membaca doa itu bukan doa biasa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Bersyukur kepada Allah yang memberikan kita kesempatan untuk hidup kembali setelah sebelumnya diwafatkan. Nah, artinya apa? Memberi kesempatan memperbaiki keadaan kita yang lalu. Jadi kalau antum misalnya kemarin sholatnya tertinggal, misalnya jamaahnya cuma 2 saja, sekarang diberi kesempatan hidup lagi, maka perbaiki yang kemarin. Kalau antum baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana tiap hari tertinggal terus, itu bukan Alhamdulillahilladzi ahyana. Lihat yang kemarin gak baca Quran, sekarang diberi kesempatan, yuk hidup sekali lagi, baca Quran. Besoknya tingkatkan lagi. Jadi saat kita baca, kita sudah tahu amal apa yang akan ditingkatkan di hari ini. Wa ilaihin nusyur, lihat kalimatnya, ilaihi, dan kita yakin kepadanya, kepada Allah. Nusyur itu punya 2 arti. 1, bertebaran beraktivitas. Yang kedua, mohon maaf, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, artinya meninggal. Ketika kita mengucapkan ilaihin nusyur, artinya kami sekarang bertekad untuk bertebaran beraktivitas untuk mencari bekal pulang. Artinya orang yang membaca doa ini, dia sudah siap berkomitmen menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, tapi minumnya tidak disebut nama Allah, itu doanya ada yang kurang sempurna. Berangkat ke kantor tidak menyebut nama Allah, bismillah, ada yang kurang sempurna. Orang yang membaca doa itu setiap detik di ibadah. Subhanallah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia berdiri, dia duduk, ataupun dia berbaring, semuanya ibadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah untuk menguatkan tekad kita, yang keempat dibaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Supaya ini tafsirnya. Ketika membaca wa ilaihin nusyur, apa tafsirnya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Seterusnya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Subhanallah. Jadi antum kalau baca doa ini, para ayah, berangkat ke kantor, bismillah, jadikan ibadah. Macet, bismillah. Baca Quran, bismillah. Minum, bismillah. Semua jadi ibadah. Kalau antum tinggalkan ini, rugi kita. Tidak jadi amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi
illal ladzina wa amilus shalihat. Kalau aktivitas kita tidak jadi amal soleh, walaupun kita beriman, rugi kita karena tidak mendapatkan bekal yang cukup untuk pulang. Hadisnya sudah saya sebutkan. Yang selanjutnya, saya teruskan dulu pelan-pelan ya untuk mengingatkan. Amalan selanjutnya, kalau sudah keluar dari tempat tidur, mencuci kedua telapak tangan dulu, kemudian bersiwak, berwudu dengan sempurna, atau kalau yang memiliki hajat, dia bisa melakukan mandi janabah. Kemudian setelah itu bangun di pertengahan malam. Ingat, bangunnya bukan kesiangan ya. Sunnah Nabi harus saya ingatkan dulu, keluar kamar mandi penting dicatat, ini bukan kesiangan setelah subuh baru bangun, bukan ya. Jadi persis tidur lebih awal, bangun di pertengahan malam atau sepertiga malam, duduk, bersihkan bekas ngantuk, baca doa, kemudian 10 ayat terakhir di surah Ali Imran, keluar, cuci tangan, bersihkan gigi siwak, kemudian berwudu, sempurnakan wudunya, atau ingin kita mandi dulu, baru kemudian setelah itu tunaikan salat tahajud. Dan di sini kemarin kita berhenti bahasan kita. Coba tanyakan sampai antum duduk di sini, dari sekian sunnah sudah berapa yang diamalkan? Kalau ada yang terlewat, maka malam ini jangan lewatkan lagi ya. Sudah kita bisa maksimalkan. Pembahasan kita kemarin berhenti di topik ini tentang menunaikan salat tahajud. Bapak Ibu sekalian, saya akan ringkas dulu sebentar sampai kemudian kita lanjutkan kepada bagaimana sifat tahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan yang sangat kuat kepada kita agar sedapat mungkin dalam setiap aktivitas kehidupan kita, sedapat mungkin bisa menunaikan salat tahajud di pertengahan malam. Bisa menunaikan salat tahajud dalam pertengahan malam sampai dengan sepertiganya. Baik. Kenapa ini penting dilakukan? Walaupun hukumnya itu tidak berhukum wajib. Walaupun hukumnya tidak berhukum wajib. Ternyata ada keistimewaan-keistimewaan yang ditunjukkan oleh Al-Quran sekaligus sunnah Nabi SAW yang memberikan begitu banyak keistimewaan yang khusus diberikan pada orang yang tahajud, dan tidak akan pernah keistimewaan ini diberikan pada orang-orang yang tidak tahajud sekalipun sholat fardunya itu sempurna. Misal, sholat fardu yang 5 waktu dia wajib, bagus, khusyuk ditunaikan, baik dilakukan karena Allah, tapi tidak tahajud, dia tidak akan dapat kemuliaan-kemuliaan ini. Apa diantaranya? Satu, Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 1163. Beliau menyampaikan, afdalus salati ba'dal fardhati salatul laili. Afdalus salati, salat yang paling utama ba'dal fardhati, setelah salat fardhah itu, maksudnya yang 5 waktu, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib kemudian isya, itu yang paling utama, yang paling bagus salatul laili, salat yang ditunaikan pada malam hari, yaitu yang dimaksud salat tahajud. Jadi sifatnya saja sudah disebut oleh Nabi sebagai salat yang sangat utama. Satu. Yang kedua, apa rincian dari keutamaan ini? Mari kita lihat pelan-pelan. Satu, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah 73 Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil kemarin pernah kita bahas, ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Satu, ini kata Quran, sifat kekhusyuannya saja, sifat kekhusyuannya, salat malam itu kalau ditunaikan akan lebih khusyuk, lebih menyentuh ke dalam jiwa dibandingkan dengan salat yang ditunaikan di siang hari. Subhanallah. Inna nasyi'atal laili, sungguh bangun malam itu, hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila, dia akan lebih menyentuh ke dalam jiwa, wa aqwamu qila, dan memberikan semangat yang kuat tatkala kita menyebutkan berbagai permohonan kepada Allah. Tolong jeli ya, jeli membaca ayat ini. Silahkan dibuka ayat 7 sampai 8-nya. Dibuka ayat 7 sampai 8-nya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu ila qalila wazid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Baik ya. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sekarang lihat ayat 7-nya. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Saya berikan rahasianya di sini ya. Yang buka mushaf, saya tidak tuliskan di sini. Yang bawa mushaf, coba dibuka juga tafsirnya surah Al-Insan, Al-Insan ayat 26. Bukan Al-Ihsan ya, karena nggak ada Al-Ihsan di Quran.
Al-Insan. Al-Insan ayat 26. Saya akan tunjukkan betapa Allah menyindir kita dengan bahasa yang sangat halus sekali. Kita buka di surat 73 dulu. Al-Muzammil, inna laka fin nahari. Lihat sini rumusnya, saya garis bawahi. Sabhan tawila. Ini. Lihat sini. Ini yang di Al-Muzammil ayat ke 7. Oke? Sungguh kata Allah, inna laka fin nahari, sungguh engkau itu pada saat siang sabhan tawila, begitu banyak dan sibuk betul aktivitasnya. Kalau bahasa bebasnya, subhanallah, kamu itu betapa sibuknya pada saat siang. Pekerjaannya untuk kehidupan dunia kita saja. Kerja sana sini, makan, minum, bahkan tidur dan sebagainya. Jadi siang itu seakan-akan tidak ada waktu untuk Allah. Paling cuma 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Kadang-kadang sholatnya juga kalau ada rapat buru-buru. Ibu juga misalnya sedang sholat, dengar ada diskon, kadang-kadang buru-buru. Ya. Subhanallah. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kata Allah, kamu itu saat siang begitu sibuk luar biasa. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Subhanallah. Perhatikan di sini ya. Kata Allah, kenapa tidak luangkan waktu sedikit saja di malam hari agar engkau bisa berzikir kepadaku. Siang hari kita sibuk dengan makhluk, kapan waktunya untuk sang Khalik? Sedangkan setiap waktu Allah memperhatikan kita. Dan hebatnya manusia, kalau lagi butuh cepat ke Allahnya minta gitu kan? Allah menyindir kita dengan sangat halus. Anda itu siang kok sibuk sekali. Kalau malam dipakai apa? Sudah siang sibuk, malam tidur juga. Siangnya sibuk, wa ja'alna an-nahara ma'asha, sibuk beraktivitas, malamnya tidur. Cita-cita masuk surga. Cita-cita masuk surga. Kata Allah, subhanallah, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Kenapa tidak luangkan waktu sedikit saja untuk menyebut nama Tuhanmu, mendekat kepada Allah? Baik. Nah, disebut di ayat lain di Al-Insan itu, di Al-Ihsan, di Al-Insan maaf, ayat ke-26. Perhatikan di situ. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Lailan tawila. Dan di antara sementara malam, tidak usah semuanya. Allah nggak minta kita semua malam, tidak. Sedikit saja kita bangun. Kemudian sujud kita, salat pada Allah. Wasabbihhu, dan banyak bertasbih menyebut namanya. Lailan tawila. Lihat sini sebentar. Garis bawahi dulu. Saya tidak akan menafsirkan yang ini dulu. Saya akan tafsirkan yang ini dulu. Bapak Ibu sekalian, perhatikan bedanya Allah dengan makhluk, sang Khalik dengan makhluk. Kalau makhluk minta, manusia minta, biasanya setiap permintaan dan perintahnya itu harus ada kompensasi, timbal balik. Sifat kedua, kalau diminta sekali masih mungkin beri, walaupun kemungkinannya juga belum tentu diberi. Walaupun kemungkinannya belum tentu diberi. Pak, boleh minta kertas 1? Mungkin diberi. Boleh minta handphonenya? Belum tentu diberi, baik kan? Belum tentu diberi. Minta sekali diberi, kedua kali belum tentu diberi, 3 kali bisa marah. Sang Khalik lain, diminta sekali senang, 2 kali lebih senang, berkali-kali sangat senang, tidak minta malah marah, tidak minta malah marah. Dan hebatnya ketika Allah menyindir kita untuk coba bangun sedikit saja, tujuannya bukan supaya kita menunaikan sholatnya, bukan. Tapi Allah tahu bahwa barangkali saat kamu sibuk itu, kamu punya banyak masalah. Subhanallah. Ini sindiran sangat halus sekali, seakan-akan dengan sifat rahmatnya. Hai hambaku, barangkali engkau saat sibuk di siang hari, waktu kamu itu padat, barangkali punya masalah. Coba bangun sedikit saja, saya selesaikan masalah yang kamu miliki pada saat siang itu. Apa masalahnya? Coba lihat. 1, lihat kata Allah pahalanya Al-Isra ayat 79 sampai 82. Saya cepat, saya uraikan pertemuan yang lalu. 1,
Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa satu ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan angkat derajat, karir, pekerjaan orang yang punya masalah ditempatkan di karir terbaik. Seakan-akan saat malam antum sibuk kalau bekerja siang hari, malam itu ditunggu. Ada nggak yang punya masalah di pekerjaannya? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, mohon bimbing kami memulai pekerjaan ini dengan baik. Orang yang tahajudnya itu bangun dia ditunaikan, maka Allah akan bimbing dia mengawali aktivitasnya dengan bimbingan terbaik. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Subhanallah. Kalau dia memiliki kesulitan dimanapun itu, misal di pekerjaan, misal di rumah, misal dalam kehidupan harian, itu dibimbing oleh Allah, dilepaskan dari segala persoalan yang dialami. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau diganggu oleh orang lain, langsung Allah yang menolongnya. Pak Ibu sekalian, kita ini aneh. Kita merasa punya kesulitan, Allah sedang menunggu kita, tapi kita abai. Padahal ketika Allah minta kita bangun, nggak usah banyak-banyak, sedikit saja. Saya tahu kamu sibuk nanti siang hari. Bangun sebentar saja. Kalau kamu bangun, silahkan punya persoalan apa, saya selesaikan setiap persoalan yang engkau bawa saat siang itu. Kalau orang sudah merasa kenikmatan dengan tahajud, maka sifatnya akan lain. Dia satu kali bangun misalnya, diberikan oleh Allah anugerah tahajud, ada kenikmatan di dalamnya, dipuji oleh Allah, mendapatkan keutamaan kebaikan. Ketika kenikmatan dunia saja sudah dirasakan, subhanallah. Lihat. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana. Begitu tahajud dia diberikan janji Allah dengan pasti, yakin di situ. Dia katakan, benar ternyata janji Allah. Dinikmati tahajudnya, malam tadi yang cuma 2 rakaat, besoknya lailan tawila. Jadi yang ini menunjuk kepada orang yang berhasil tahajudnya, yang tadinya sabhan tawila, sekarang dibalik, sabhan tawila siangnya, lailan tawila malamnya. Jadi kalau orang tahu tentang hikmah dan hukum tahajud serta keistimewaannya, niscaya orang tidak akan pernah tidur pulas setiap malamnya. Pasti bangun. Pasti bangun. Saya teruskan sebentar. Yang selanjutnya, orang tahajud itu satu, disebut sifat sholatnya akan lebih khusyuk. Yang kedua, mendapat anugerah kebaikan saat di dunia. Yang ketiga, langsung dipuji oleh Allah di Az-Zumar. Quran surah 39 ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Adakah sama di antara orang-orang yang suka bangun malam dengan khusyuk kemudian sujud, berdiri lama karena Allah, dengan orang-orang yang tidak beriman? Sedangkan orang-orang yang bangun di malam hari ini, satu, dia takut kalau di akhirat dia tidak akan selamat. Yang kedua, dia mengharap rahmatnya Allah. Jadi diberi kesempatan oleh Allah, setiap bangun kamu mau minta apa? Mau minta apa? Hadisnya qudsi bahkan. Ya ibadi, wahai hambaku, siapa yang kemudian meminta kepada Allah, aku akan berikan. Siapa yang memohon akan dikabulkan. Siapa yang beristighfar mohon ampunan akan diampuni pada saat ini. Subhanallah. Dan yang terakhir, ini tolong catat dengan baik ya. Allah sediakan surga khusus bagi orang-orang yang selalu mendawamkan tahajud. Jadi ada surga khusus nanti, ada surga khusus ya, tingkatannya yang disediakan bagi orang yang selalu konsisten tahajud. Dalilnya Quran surah 51. 51 kalau dibalik berapa? 15, ayat 15 sampai dengan 18. Ini saya mohon maaf ya, ini ada beda Al-Ihsan dengan di Pandeglang Masjid Agung. Kalau di Pandeglang itu yang disolatkan orang, yang di sini jam. Jadi jamnya udah hilang tuh, ya. Kanan kiri itu. Disampaikan tadi jamnya sudah mati Bapak, jadi nggak sempat lihat jam berapa sekarang. Tapi saya teruskan sebentar. Perhatikan ayatnya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh ada orang-orang yang bertakwa itu yang tinggalnya nanti di taman surga. Mohon antum dari sekarang siapkan kira-kira surganya mau di mana. Saya ingatkan lagi ya supaya tidak lupa. Surga itu terbagi 4 level di Quran. Hati-hati, ada 4 level surga. Nanti di setiap level ini sering orang mohon maaf agak keliru memahaminya. Setiap levelnya di situ nanti ada tingkatan, ada surga Aden sampai yang tertinggi Firdaus. Level pertama paling tinggi itu surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dibagi 2. Ada yang langsung bersama Nabi,
ada yang bertetangga dengan Rasulullah SAW, yang langsung bersama Nabi. Hadisnya sahih, man ahabba sunnati wa faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta dengan sunnahku, maka dia sungguh telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Kana ma'i, yarhamukallah, kana ma'i, dia akan bersamaku. Yang bertetangga dengan Nabi, perhatikan hadisnya, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dengan pemerhati anak yatim nanti seperti ini di surga, dekat, ya, dekat, bertetangga. Level kedua itu orang yang tinggal di taman surga, yang tinggal di taman surga. Apa keistimewaan taman surga ini? Taman surga ini keistimewaannya dibandingkan dengan surga biasa, langsung disifati oleh Quran, akhidina ma atahum rabbuhum. Kalau surga yang lainnya, misal antum masuk surga di kelas biasa misal, itu kalau ingin minum saja ada pelayan namanya wildanun mukhalladun. Kalau laki-laki dilayani oleh bidadari yang sangat cantik luar biasa. Kalau perempuan oleh pangeran-pangeran surga. Gelasnya saja bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in, terbuat dari mutiara-mutiara yang berkilauan dari emas dan perak yang menyatu, yang sifatnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar, tidak pernah dilihat oleh mata di dunia, didengar kisahnya oleh telinga, dan subhanallah tidak pernah terlintas sedikit pun di benak kita. Itu surga kelas biasa. Tapi surga, di taman surga, perhatikan, kalau antum butuh apa-apa, itu Allah langsung yang kasih. Kun fayakun ada. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka langsung dibalas oleh Allah, ingin apapun subhanallah langsung ada Allah yang berikan. Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang ihsan saat di dunia. Apa cirinya? Ternyata ciri pertamanya itu orang yang konsisten tahajud. Lihat, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Ciri pertamanya, orang-orang ini saat di dunianya sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya. Dia hidupkan malamnya. Ya, ini insyaallah antum mirip-mirip ya. Kalau di situ sedikit tidur, di sini sedikit-sedikit. Tambah sedikit ya. Baik. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Jadi kalau kita rajin tahajud, ya, kita dawamkan ibadah ini, subhanallah, itu surganya yang sudah menanti minimal taman surga. Taman surga itu minimal. Ya. Kalau antum misalnya tambah lagi dengan yang lain, kita dawamkan misalnya, subhanallah, sholat sunnahnya yang qabliyahnya 12 rakaat tidak pernah ditinggalkan, didawamkan terus, dibikinkan rumah lagi, dibikinkan istana di dalam surga. Kalau antum tinggalkan canda yang tidak bermanfaat, misal canda yang tidak bermanfaat itu yang ada bohongnya, hanya untuk membuat orang lain tertawa misalnya, itu subhanallah dibangunkan oleh Allah istana di pinggiran surga. Di pinggiran surga. Alhamdulillah masih penting dapat istana, ya. Di pinggiran surga. Baik, villa lah kalau dalam bahasa kita. Kalau orang yang meninggalkan perdebatan, misal ada debat kusir dan lain sebagainya, kita sudah tidak nyaman dengan itu, kita tinggalkan karena Allah, dibangunkan di dalam surga. Dan orang yang memelihara amal-amal solehnya, diperbaiki lagi, dibangunkan rumah di puncak tertinggi di surga. Sekarang, antum kira-kira sudah merencanakan mau tinggal di mana? Saya cuma kasih dua pilihan. Kata Quran, minimal, ini yang paling minimal. Minimal itu kita harus ada di kelas 3. Yang ketiga itu tempat surga yang seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Dalilnya ada di Ali Imran, nomor ayat 133 sampai 134. Quran surah 3 ayat 133 dan 134. Lihat ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabb wa jannatin arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Subhanallah. Sejenak. Kata Allah, segera engkau beristighfar kepada Allah. Mohon ampun taubat kepadanya. Dambakan punya cita-cita minimal punya rumah di surga seluas langit dan bumi. Subhanallah. Itu minimal yang akan disediakan bagi orang yang takwa. Apa amalannya? Ustaz, saya nggak sempat kalau tahajud. Tilawah Quran saya kurang bagus. Puasa juga kayaknya kurang mampu. Apa yang bisa dilakukan? Subhanallah. Lihat 134-nya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia gemar membantu sesamanya. Ada tetangganya kurang dia bantu. Walaupun cuma cukup air putih, dia bantu orang lain. Apa yang bisa dia persembahkan dia berikan. Wal kadhiminal ghaidha. Dia sanggup menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, ada orang salah dia maafkan.
Jadi antum misalnya kalau sadar diri kita punya kemampuan amalan, tidak bisa melakukan yang lain, tunggangi yang lainnya. Pak, ada seorang pemuda, ini kisah ayat ini disampaikan. Seorang pemuda, Rasulullah sedang taklim seperti ini. Tiba-tiba kata Nabi, saya dengar langkah penghuni surga. 3 kali disebutkan, Ali dengan Mu'adz itu penasaran. Ketika penasaran diikuti sampai rumahnya, dilihat orang ini satu tidak tahajud. Yang kedua, bacaan Qur'annya terbata-bata, tidak lancar. Subhanallah. Yang ketiga, saat Mu'adz dan Ali puasa, dia tidak puasa sunnah. Besoknya penasaran ditanya, kata orang ini, kata pemuda ini, lastu min ahli tahajud. Saya memang tidak mendawamkan tahajud. Walastu min ahli syiyam. Saya pun bukan termasuk orang yang ahli puasa. Walam ujid qiraatul Qur'an, dan bacaan Quran saya tidak sebagus kalian. Perhatikan jawabannya. Walakin indi amalun afrahu bihi amama rabbi. Tapi saya punya satu amalan yang saya harapkan banggakan di hadapan Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Setiap sebelum tidur berusaha memaafkan orang yang punya salah kepadanya. Berusaha memaafkan orang yang punya salah kepadanya. Yang terakhir, ini surga yang keempat, ini tingkatannya para ulama mengistilahkan surga kelas ekonomi yang biasa. Tidak disebutkan bagaimana keutamaannya, yang penting surga saja, surga saja. Nabi hanya menggambarkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar. Kalau antum bercita-cita dari sekarang, tolong rencanakan kira-kira satu keluarga mau di mana. Awas ya, ini saya serius. Jangan sampai ibunya itu ada di tingkat 3, bapaknya di tingkat 2. Yang menarik, anaknya di tingkat 1. Awas, hati-hati. Berlaku hadis Nabi, saat kita masuk surga, dibukakan pintu surga, itu baru masuk, tempatnya belum. Kita memiliki tempat kita, itu diminta baca Quran dulu. Faqra wa rattil, fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Baca Quran yang biasa engkau baca di dunia itu dengan tartil. Kenapa bahasanya ada tartil? Tartil di sini agak panjang, karena ibu bapak sekalian, saya ilustrasikan dan tidak sesuai gambaran ini dengan kenyataannya nanti. Allahu a'lam. Ketika orang diminta masuk oleh malaikat ke surga, dibukakan pintu surga, ya. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda bisa masuk surga dengan sabar, karena sabar saat di dunia. Udkhuluha bisalamin aminin. Silahkan masuk dengan tentram. Baru masuk. Saat akan naik ke tempatnya di surga, diminta baca Quran dengan tartil. Kenapa bahasanya itu agak lambat kemudian tartil? Subhanallah. Karena orang saat naik ke surga, baru satu tingkat melihat keindahan yang luar biasa. Seakan-akan dia tidak mau cepat-cepat. Ingin dilihat dulu, naik lagi, naik lagi. Fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Di akhir bacaan kita, disitulah kita tinggal. Disitulah kita tinggal. Mohon maaf, digambarkan dalam riwayat, banyak orang yang menyesal masuk surga. Orang menyesal masuk neraka, wajar. Tapi masuk surga, ada sesuatu yang aneh. Kenapa menyesal? Yang satu ketika naik, baca biasa 10 ayat, temannya 20 ayat. Begitu berhenti di situ, temannya naik ke atas. Yang satu 30 ayat, temannya naik ke atas. Yang satu lebih tinggi lagi. Awas, jangan-jangan anak antum hafal Quran, antum biasanya baru 10 ayat. Ibunya baru 30 ayat. Anaknya sudah di atas, orang tuanya masih di bawah. Sedangkan Allah menawarkan saat kita di dunia. Surah 53 ayat 21. Allah menyediakan satu surga untuk keluarga besar. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan para orang tua yang beriman, kalau diikuti oleh anak cucunya baik seluruhnya, maka kami akan himpun mereka di satu tempat di surga langsung. Satu tempat di surga. Baik. Karena itu saya mohon, saat ini kalau kita belajar tahajud, bapak kalau bangun jangan sendirian, Pak. Lihat, rencanakan dengan istri, Ma, kita bangun malam ini. Istri juga begitu, Pak, kita bangun malam ini. Kalau capek mungkin papa yang istirahat atau sebaliknya. Kemudian mama yang berdoa. Anak punya kemampuan, bangunkan. Subhanallah. Ibnu Abbas itu begadang, usia 3-4 tahun, hanya ingin melihat sifat sholat tahajud Nabi SAW. Seorang Ibnu Abbas. Jadi mohon, rencanakan dari sekarang, beramal dengan amalan satu keluarga. Saya teruskan dan di sini kita berhenti dulu kajian kita. Sekarang sifat tahajud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan jeda dulu sejenak di sini, kita buka untuk diskusi dulu. Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang kita sudah merencanakan, insya Allah saya akan bangun malam nanti misal
Kemudian kita sudah siap untuk tahajud. Bagaimana cara Nabi mengajarkan kita tahajud? Bagaimana sifat sholatnya? Disampaikan oleh para sahabat yang lebih banyak diriwayatkan oleh kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada diantaranya Aisyah, diantaranya Ibnu Abbas, dan diantaranya Ibnu Umar. Mari kita lihat beberapa keterangannya. Satu, dari segi bacaannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan hadis dari Al-Bukhari nomor hadis 3569 dan hadis Muslim nomor hadis 738. Ini hadis diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menunaikan qiyamul lail, salat malamnya itu. Selalu menunaikan salat malamnya baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Kata Aisyah, itu ditunaikan dengan 4 rakaat. Jangan tanya tentang bagus bacaannya. Jangan tanya tentang panjang bacaannya. Kadang disatukan, jangan tanya tentang panjang dan bagusnya. Artinya apa? Sunnah saat kita menunaikan tahajud, mohon maaf, kita bisa fokus di sini. Sunnah saat menunaikan tahajud sedapat mungkin dibaca dengan tartil, berapapun ayat yang bisa kita hafalkan dan bisa kita baca. Sedapat mungkin dibaca dengan tartil. Mari kita lihat sebentar. Saya beri contoh. Misal, antum ingin menunaikan tahajud, baru hafal 50 ayat Al-Baqarah. Misal, kenapa ada is? 50 ayat Al-Baqarah. Ditunaikan misalnya 11 rakaat. Kita bagi 50 jadi 11, berapa? Kurang lebih? Baik ya. Ada yang 4, ada yang 5 ya. Ada 4, ada yang 5. Misal, rakaat pertama 5, rakaat keduanya 4 dan seterusnya. Ini masih sedikit. Sedikit ya? Baik. 4 ayat atau 5. Misal, rakaat pertama 5, rakaat keduanya 4 dan seterusnya. Ini masih sedikit. Sedikit ya? Baik. 4 ayat itu tidak banyak. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum. Sudah selesai. Allahu akbar. Tidak banyak kan? Baik. Tidak banyak. Ada yang kedua banyak, misalnya saya ingin menyelesaikan, misal saya sudah hafal surah Al-Baqarah 286. Dibagi 11 berapa? Misal dibagi 11, masing-masing misal saja, masing-masing 25 ayat setiap rakaat. Ada 25, ada 26, misal saja. Perhatikan sini. Ada yang dimaksud bacaannya, tafsir pertama, itu artinya banyak yang dibaca. Jadi kalau antum banyak hafalan Qur'annya, diusahakan ketika tahajud, itu dipraktekkan hafalan Qur'an yang kita baca. Makanya ada manhaj dalam hafalan Qur'an, puncak kita mengulang hafalan kita, itu ditunaikan saat tahajud. Jadi kalau hafalan Quran antum ingin kuat, ayo saat tahajud tunaikan malamnya, ulang kembali hafalan Quran kita. Jelas sampai sini? Jadi yang pertama, sifat banyak bacaannya, banyak. Karena itu disebut di hadisnya panjangnya. Disebut panjangnya. Ini satu. Yang kedua, kalau cuma hafal ayat-ayat atau surah yang singkat, misal saya baru hafal juz amma. Juz ammanya pun bagian belakang, wadduha, alam nashrah dan sebagainya misalnya. Nah, maka berlaku ketentuan yang kedua, bagusnya dibaca dengan tartil sesuai dengan hukum tajwidnya. Jelas sampai sini? Kalau hafalnya sedikit, baca pelan-pelan. Jangan terlalu cepat. Maaf, sifat bacaan itu ada 3 cara. Satu disebut dengan hadr. Hadr itu membaca Quran dijadikan 2 harakat panjangnya, cuma 1 detik. Misal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Di setiap 1 detik 2 harakat, itu disebut dengan qiraah hadr, cepat. Biasanya ini bacaan di salat sunnah yang berjamaah, tarawih misalnya, maka disunnahkan membaca yang ini, hadr. Yang kedua ada yang disebut mutawassit, pertengahan. Jadi 2 dijadikan 4 ya. 2 harakat dijadikan 4 harakat, 2 detik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin.
Itu disebut dengan mutawassit, pertengahan. Itu sunnahnya digunakan dalam solat-solat yang fardu berjamaah. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Adapun solat malam, kalau hafalan kita itu singkat, maka gunakan yang ketiga, tiwal, yang paling panjang, 6 harakat. Misal, sambil kita khusyuk mendekat kepada Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, sambil dihayati gitu ya. Itu insya Allah rumusnya, kata Aisyah, baca walaupun sedikit dengan bagus, ambil yang paling akhir. Jelas sampai sini? Nah, bacaan seperti itu yang akan menyentuh ke dalam jiwa. Kalau antum bangun malam tapi bacaannya kecepatan, itu juga tidak akan berpengaruh kepada jiwa. Jelas ya? Itu bagian pertama rumusnya. Di sunnah nabinya, kalau panjang bacaannya silahkan baca dengan qiraah yang hadar tadi, kalau banyak. Kalau pendek bacaannya, maka tingkatkan kualitas hukum tajwidnya. Jelas? Selanjutnya, itu dalilnya saya sebutkan. Yang kedua, gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah itu begitu tenang. Begitu tenang. Subhanallah. Nanti lihat di riwayat Muslim nomor hadis 756. Riwayat Muslim 756. Itu disebutkan subhanallah, perpindahan salat Rasulullah itu dari satu gerakan ke gerakannya itu tumaninah luar biasa, tidak terlalu cepat. Selesai misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam dulu ya, karena ada ketenangan di situ. Itu sunnahnya. Ada 2 diam yang harus dilakukan dalam fikih salat, sifat salat Nabi. 1 diam sebelum membaca Al-Fatihah, itu membaca iftitah atau istiftah. Yang kedua, diam setelah membaca surat sebelum kita ruku. Diam sejenak baru beliau bertakbir untuk ruku. Rukunya pun tenang sekali. Sampai-sampai puncaknya, maaf, pernah dengar hadis ini? Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Sampai Aisyah terseduh-seduh melihatnya. Beliau sedang tertidur, tiba-tiba tergeser tangannya, kena kaki Rasulullah. Bangun, melihat suaminya sedang tahajud, sampai kelihatan kakinya bengkak, subhanallah. Sampai terseduh-seduh ketika salam, tidak banyak orang tahu, itu baru rakaat pertama. Baru rakaat pertama. Kata Aisyah, kenapa lahir hadis ini? Jangan tanya panjang dan bagusnya. Karena panjangnya bacaan Nabi, sekalipun cuma 3 surat, surat itu yang dibaca, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu 1. Dan ketika dibaca, tartilnya luar biasa. Ya. Hebatnya lagi, itu baru bacaannya. Gerakannya jangan tanya panjang bagusnya gerakannya. Begitu rukunya lama, dirasakan mendekat kepada Allah. Ya. Karena Nabi tahu kalau siang pasti sibuk dengan umatnya. Kapan lagi ketemu Allah kalau bukan malam? Karena itulah ketika salam ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, lima hakadha. Rasulullah, kenapa mesti seperti ini? Ya. Alam takun madmunan, alam takun maksuman. Bukankah engkau telah dijamin masuk surga dan bebas dari kesalahan? Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura. Apa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi sunnahnya, kalau antum ingin menunaikan tahajud, 1, lihat rumusnya ya. Bacaan bukan sekedar dibaca, tapi dihayati apa yang kita baca. Jadi kalau bisa sebelum kita baca dulu terjemahannya, tahu artinya. Jadi begitu kita membaca, hati langsung menghayati. Yang kedua, lakukan gerakan dengan tumakninah, karena setiap gerakan itu ada doa-doa yang dikabulkan. Contoh, dalam ruku Nabi melarang membaca Quran karena di situ ada potensi doa yang bisa dikabulkan. Dalam sujud, bahkan Nabi menyampaikan hadis riwayat Ibnu Abbas, ya, keadaan antara hamba dengan Allah yang paling dekat itu saat sujud, wa huwa sajidun fa aktsirud doa, maka perbanyak doa saat sujud. Subhanallah, antum berada langsung bersama Allah di keheningan malam. Bahkan hadisnya qudsi, Allah sedang menunggu, kenapa tidak kita manfaatkan? Kalau orang tahajudnya benar, itu 2 rakaat saja bisa lebih daripada 15-20 menit barangkali. Enak gitu jalannya. Yuk lanjutkan. Sekarang berapa jumlah rakaatnya? Pelan-pelan. Kaidah umumnya, tahajud itu tidak memiliki batas rakaat. Kaidah umumnya. Oke? Nabi pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Umar, ini saya sampaikan dalilnya, yang ini saya langsung tuliskan karena tidak banyak orang yang biasa mendengarnya. Lihat di sini ringkasan dalilnya. Ada di Al-Bukhari nomor hadis 460, Muslim 1782 dan At-Tirmidzi nomor hadis 437. Dari Ibnu Umar, lihat rumus pertamanya. Salatul laili, salat malam itu cara menunaikannya masna. Silakan lakukan dengan 2-2.
Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Okay. Fa idza khashiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Kalau sedang menunaikan dua-dua itu tiba-tiba tidak sadar sudah dekat ke subuh, sudah dekat subuh, maka langsung tutup dengan sekali witir. Jadi aturan umum salat tahajud itu yang dilakukan di malam hari itu umumnya tak terbatas jumlah rakaatnya. Kalau itu ingin dilakukan maka mulai lakukan dengan 2 rakaat. Jelas sampai sini? Di 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tiba-tiba kita akan bangun lagi, misalnya datang fajar, lebih dekat fajar, cukup bangun tunaikan 1 rakaat dan itulah disebut dengan witir sebagai penutup. Jelas sampai sini? Baik. Adapun yang sering dilakukan Nabi, walaupun Rasulullah menyampaikan umumnya kepada para sahabat, kenapa hikmahnya menyampaikan dua-dua? Karena Nabi tahu kalau sahabat diajarkan satu amalan pasti akan ditiru itu. Pasti akan ditiru. Pertanyaan saya, apakah semua orang bisa meniru Nabi? Belum tentu. Memang 2 rakaat, tapi rakaat pertamanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa misalnya, belum tentu bisa ikut. Belum tentu bisa ikut. Karena itu diberikan kemudahan oleh Rasulullah yang biasa dilakukan Nabi. Lihat sini. 1, Nabi kadang sholat dengan 13 rakaat. Kadang 13 rakaat. Ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Ini kalau tinggal beliau di rumahnya Maimunah. Di rumahnya Maimunah. Hadisnya sahih, di antaranya di Abu Daud nomor hadis 1367. 1367. Ini langsung diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan saat itu Nabi sholatnya bersama Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas sedang diajarkan sholat tahajud oleh Rasulullah, ditunaikan 13 rakaat. Kalau 13 rakaat ada 2 cara. 1, tunaikan dulu sholat yang ringan 2 rakaat, disebut dengan khafifatain. Dia tidak perlu pakai sunnah. Kita sholat misalnya takbir saja, Allahu Akbar, kemudian langsung kita baca Al-Fatihah, iftitahnya sedikit saja, langsung Al-Fatihah gitu ya, sampai dengan waladhdallin, amin, kemudian rukuk. Jadi tidak membaca surah. Itu 2 rakaat pembuka, disebut khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Selanjutnya tunaikan 2, yang terakhir ditutup witirnya 1. Jadi kalau antum ingin menunaikan sholat yang 13 rakaat, maka rumusannya formula 1, 2 rakaat ringan. Kemudian selanjutnya masuk tahajud, 2 rakaat sampai dengan ke-10-nya ya. Kemudian setelah itu tutup dengan 1 witir. Yang kedua, kalau beliau menginap di rumah Aisyah, itu yang sering dilakukan adalah 11 rakaat. 11 rakaat. Formulanya bagaimana? Ya, kita lihat hadisnya sahih. Al-Bukhari nomor hadis 3569, Muslim nomor hadis 738. Kalau dilakukan dengan 11 rakaat bisa dengan 2 cara. 1, yang dilihat oleh Aisyah langsung, Nabi melakukan 4 kemudian witirnya 3. Jelas ya? 4 witirnya 3. Jadi 4 rakaat pertama, 4 rakaat kedua, kemudian witirnya 3. Tapi ketika Nabi menyampaikan kepada sahabat yang lain, subhanallah, 11 ini diberi pilihan, bahkan bahasa Nabinya masna, 2 ya. Jadi kalau antum ingin menunaikan 11 rakaat, boleh 4-4-3, boleh 2-2-2-2, witirnya terakhir ditutup dengan bisa 3 bisa 1. Bisa 3 bisa 1. Tapi tolong catat gini ya, tolong catat dengan penting. Sifat salat Nabi, kalau beliau melakukan di 4-4-3, itu biasanya di setiap rakaatnya, misal yang 1 yang 4 ini, itu banyak yang dibaca, ditamatkan, diselesaikan. Misal 4-4-3, dari 4-4-3 ini ingin menamatkan misalnya, mohon maaf, 4-4-3 11 juz. Di setiap satu berdiri 1 juz misalnya, 1 juz. Jadi sekali 4 rakaat ini berapa juz? 4 juz. Ringan itu insya Allah. Demi Allah saya katakan ringan. Ketika antum berdiri, ringan itu ya, insya Allah. Yang berat berdirinya. Lihat sini sebentar. Perhatikan sini ya. Ini 4, ujungnya 3. Tapi kalau dipecah oleh beliau menjadi 2, kemudian 1 atau 3, perhatikan rumusnya. Ini sebetulnya rumus untuk memudahkan supaya kita tidak berdiri terlalu lama kalau tidak kuat. Contoh, ini kan 4.
Antum tahan nggak berdiri sampai 4 juz? Tapi kalau kita berdiri dipecah jadi 2, 4 dibagi 2. 2, 2. Yang tadinya berdiri 4 ini, berdiri misalnya sampai dengan 3 jam, misal 3 jam. Ketika dibagi 2, kaki kita itu hanya beristirahat 1,5 jam saja berdiri. Atau misalnya 1 jam saja. Setelah selesai kan bisa duduk dulu, baru bangun lagi. Jadi rumusnya kenapa dibagi kepada 2-2? Biasanya yang 2-2 ini untuk memudahkan dan memperingan cara kita berdiri. Jelas sampai di sini? Baik. Jadi kalau antum ingin nyaman, banyak berdirinya, banyak turun naiknya, silahkan tunaikan 2-2-2-2. Kalau sekiranya ingin menamatkan Qur'annya, sanggup berdirinya, silahkan tunaikan 4-4-3. Jelas sampai di sini? Baik. Jangan ribut begini. Oh, ini yang benar 4-4-3. Oh, tidak, ini 2-2-3. Ya. Tapi sholatnya sama, tidak sesuai sunnah Nabi. Yang 4-4-3 30 menit, ya. Yang 2-2-2-1 cuma 20 menit, itu sama-sama keluar. Baik. Saya kira saya berhenti dulu di sini. Baik. Jadi setelah disampaikan amal itu, perhatikan sini ya. Antum pilih mana? Ingin dapat pahala 10 kebaikan atau dapat pahala 1000 bulan? Saya ulang, kita akan buat kesepakatan dan ini ada di rumah Allah. Ada di rumah Allah. Dan Allah tidak akan menyalahi janji. Dan antum membuat kesepakatan, disaksikan oleh Allah insya Allah. Ada tawaran, dapat 10 kebaikan, pahala, dapat 1000 bulan. Ingin nomor 1, nomor 2. Saya ulang. Ibu-ibu itu pintar itu kalau hitung gitu ya. Nanti saya berikan rumus ibu-ibu itu ya. Baik, ada tawaran, gak ada yang ketiga, cuma 2. Pilih salah satu, ingin dapat 10 kebaikan, ingin dapat 1000 bulan. Baik, dua-duanya, gak ada masalah. Baik, alhamdulillah. Perhatikan sini ya. Yang gak jawab masih ragu-ragu itu. Kalau antum bawa ilmunya saja hari ini, itu dapat 10 kebaikan. Tapi kalau antum amalkan malam ini, ilmu yang langsung diamalkan dengan amalan, perhatikan, yang langsung diamalkan dengan amalan, itu minimal pahala yang kita dapatkan 1000 bulan kebaikan. Kita mengamalkan amal ibadah dengan ilmunya, itu bedanya 1000 bulan dengan yang hanya sholat tanpa ilmu. 1. Jadi kalau antum tekad malam ini bisa bangun, kita tunaikan, setidaknya Allah memberikan pahala yang banyak. Kalau ditambah dengan baca Quran, hadisnya sahih. Misal, setelah sholat kita perbanyak istighfar, kemudian tilawah Quran. Perhatikan hadisnya sahih sekali. Orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia mengamalkan kandungannya, maka akan dibangkitkan saat yaumul hisab, membawa mahkota yang sinarnya sangat terang, lebih terang dari mentari yang masuk ke dalam rumah-rumahnya, dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Saya ingin tanya, maaf ya, sampai detik ini, antum sudah semaksimal apa berbuat baik kepada kedua orang tua? Jangan katakan orang tua saya sudah tidak ada mantan orang tua. Sudah sebaik apa? Kalau maaf ya, tolong dibawa ini sampai ke rumah. Kalau antum masih ada orang tua, jangan tunggu hari esok untuk berbuat baik. Muliakan dari sejak sekarang, bagaimanapun caranya. Karena demi Allah saya katakan, saya dari kecil dirawat sampai tumbuh dari SD, masuk ke pesantren sejajar dengan satu thanawi ya, satu SMP, ayah saya wafat. Saat sudah sanggup kita berbuat satu kebaikan, orangnya sudah tidak ada. Jadi jangan sampai antum mengalami hal yang sama dengan apa yang saya alami. Ada orang tua berbuat baik, jangan sungkan kita. Tapi kalau sudah tidak ada, sulit lagi kita untuk berbuat baik. Kalau antum orang tuanya sudah tidak ada, sekarang diberikan peluang kebaikan. Setiap kita baca Quran mengamalkan, ada peluang kita memberikan mahkota bagi kedua orang tua kita nanti. Awas, hati-hati. Orang tua yang lainnya mendapatkan mahkota, orang tua kita hanya tersenyum atau bahkan sedih, anak kita tidak membawa apa-apa. Karena itu ilmunya sudah saya sampaikan, malam ini tinggal kita praktikkan. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Saya kira kita cukupkan dulu untuk teorinya. Kita beri kesempatan untuk ada yang ingin berdiskusi atau menanyakan hal yang ingin disampaikan. Kita buka dulu ke dalam 2 termin, satu terkait dengan topik, yang kedua barangkali ada yang di luar topik tapi ada yang hendak didiskusikan. Saya persilakan. Para ibu boleh kalau ingin menuliskannya, silakan bisa disampaikan ke depan. Yang dekat dengan mic dulu barangkali, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, saya pengen tahu tentang dalil sholat tahajud berjamaah.
Baik. Kalau tahajud ada berjamaah, apakah ada sholat duha berjamaah? Baik. Yang kedua, kebanyakan sahabat kita mendalili sholat tarawih itu justru mengambil dalil yang 11 rakaat sholat tahajud. Jadi mohon keterangan tentang tarawih itu sendiri. Terima kasih. Baik. Bagus pertanyaannya, saya langsung jawab dulu ya supaya tidak terlupakan. Dalil salat tahajud berjamaah boleh atau tidak? Bapak Ibu sekalian, tidak ada dalil yang sangat tegas yang mengatakan bahwa tahajud itu boleh berjamaah atau tidak berjamaah. Para ulama hanya melihat bagaimana perilaku Nabi dan contoh Nabi SAW dalam menunaikan ibadah ini. Terlihat dalam sekian riwayat, kebanyakan sholat tahajud yang dilakukan oleh Rasulullah itu dilakukan dengan sendirian. Tapi pernah Nabi melakukan sholat berjamaah dan dilakukan dengan Ibnu Abbas. Dalilnya bisa buka Pak di Abu Daud karena Bapak tadi minta dalil. Abu Daud nomor hadis 1367. Ya. Ibnu Abbas satu kali menginap di rumah bibinya Maimunah. Kemudian ingin melihat bagaimana sifat bangunnya Nabi dari tidur sampai beliau menunaikan tahajud. Ditunggu di depan kamarnya, kata Ibnu Abbas, saya melihat Rasulullah kalau bangun dari tidur duduk dulu, mengusap bekas ngantuknya. Kemudian berdoa, membaca 10 ayat terakhir Ali Imran. Lalu ketika keluar, ditepuklah Ibnu Abbas. Kemudian berwudu diajarkan, sampai kemudian dibimbing, diajak Ibnu Abbas menunaikan sholat tahajud. Itulah sebabnya menyampaikan sholatnya 13 rakaat. Yang menarik Pak, saat Ibnu Abbas diminta sholat di samping Nabi, sudah takbir, pindah ke belakang. Lihat, anak usia 4-5 tahun, pindah ke belakang. Lalu ketika selesai, baru rakaat pertama selesai, Rasulullah berbalik, ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau pindah ke belakang? Kata Ibnu Abbas, perhatikan, saya malu sholat berada di samping orang yang sangat dicintai oleh Allah. Seakan-akan anak kecil ini sangat peka sekali. Ini orang, imam saya, sedang mendekat kepada Tuhan yang sangat dicintainya. Saya nggak mau ganggu, saya mau ke belakang aja. Anak kecil, bayangkan, anak kita ada di mana? Anak kita ada di mana? Baik, Bapak, Pak, saya ingin ingatkan ya, termasuk Ibu, mohon maaf. Abbas itu, rahmatullah, itu satu di antara paman Nabi. Nabi punya 11 paman. Beliau dari 11 ini 2 masuk Islam. Satu Hamzah, kedua Abbas. Abbas ini seorang pengusaha yang sangat sibuk Pak. Pekerjaannya banyak. Tapi beliau sadar bahwa, mohon maaf, saya ini terlambat untuk mendapatkan Islam. Tidak punya cukup waktu untuk mendekat kepada Allah melalui Quran, apalagi menghimpun hadis Nabi. Kalau saya pernah tidak mendapatkannya, anak saya satu harus bisa. Anak saya satu harus jadi. Apa yang terjadi? Kompak dengan istrinya, anak pertamanya Fudail diminta menemani kebutuhan Rasulullah sampai yang mengambil air wudhu Rasulullah saat akan wafat, saat akan meninggal, itu anaknya Abbas, nomor 1. Anak keduanya itu Abdullah, lahir 3 tahun sebelum hijrah. Subhanallah. Kalau ada taklim Rasulullah, itu dibawa Abdullah, disimpan di situ, itu cuma main, merangkak, kemudian kadang-kadang bercanda, tertawa sana sini. Orang tidak banyak mengira dalam mainnya itu seangkatan dengan Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Dalam mainnya ternyata setelah usia kurang lebih 9-10 tahun itu sudah menghafal 2000 hadis. 2000 hadis. Termasuk hadis yang barusan saya bacakan. Di semua amalan spesifik Rasulullah itu rata-rata kalau enggak Ibnu Abbas, Ibnu Umar, 2 anak kecil itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, para ulama hadis biasanya kalau menuliskan hadis itu selalu disebutkan rawinya dulu, sanadnya. Pernah dengar kalimat ini? Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anha. Ya? Kalau hu satu laki-laki, ha satu perempuan, hum banyak. Tapi kalau huma itu khusus bagi anak dan orang tuanya, anak dan bapaknya. Contoh, Ibnu Abbas, anaknya Abbas, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai anak dan bapaknya yang telah memberikan kebaikan itu. Antum bisa bayangkan, Allah memberikan kemuliaan. Kalau kita menyiapkan anak-anak kita sekarang, itu insya Allah orang tuanya dapat bagian pahalanya. 15 abad, jutaan orang itu selalu ketika membaca hadis Ibnu Abbas, satu hadis radhiyallahu anhuma terus didoakan, panen pahalanya. Subhanallah. Ya. Bisa Anda bayangkan 2000 hadis disebut radhiyallahu anhuma dibaca oleh miliaran orang selama 15 abad. Berapa banyak pahala yang mengalir. Kita ada di mana? Kalau antum sudah sadar pernah kita menyia-nyiakan waktu, kalau bukan orang tuanya yang hafal Quran, anaknya. Kalau bukan kita yang ahli hadis, siapkan dari sekarang. Seperti Hannah dan Imran menyiapkan anaknya untuk menjadi orang yang sangat soleh, lahir Maryam. Itu disiapkan dulu. Dari Maryam lahir Isa. Tidak akan mungkin jadi kalau orang tua itu tidak kompak. Jadi kompak dari sekarang.
Itu bagian yang pertama. Jadi intinya tahajud boleh dilakukan berjamaah kalau tujuannya untuk mengajarkan, membimbing. Tapi kalau kita sudah tahu mendekat kepada Allah, maka sunnah terbaiknya lakukan dengan masing-masing, ya. Karena tahajud terkait dengan kebutuhan kita. Mintakan secara pribadi. Kalau duha itu saya belum dapatkan secara berjamaah untuk duha, ya. Jadi saya pikir tahajud yang seperti tadi. Yang kedua tarawih. Sebetulnya nama tarawih ini tidak ada di masa Nabi. Tidak ada di masa Nabi. Nabi hanya menyebut sholat ini dengan nama qiyam. Qiyam, ya. Apa namanya? Qiyam. Baik, mari kita perhatikan. Sholat malam itu istilahnya diberikan 3 istilah. Satu disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu sholat yang dilakukan dari sejak ba'da isya sampai dengan menjelang fajar tanpa didahului oleh tidur. Jadi kalau antum bangun di ba'da isya itu, ya, tidak tidur dulu kemudian sholat, itu disebut dengan qiyamul lail. Yang kedua, ada yang disebut dengan tahajud. Tahajud itu waktu singkat di pertengahan malam sampai sepertiganya. Kalau antum kemudian bangun dari tidur, misal tidur dulu, kemudian bangun di malam harinya sholat, itu sholatnya bukan qiyamul lail tapi tahajud. Tapi maaf ya, ada yang pulang dari kampung misalnya, nyampe rumah jam 1, kemudian sholat, mau tahajud dulu, itu bukan tahajud. Qiyamul lail, jelas sampai sini? Nah, semua sholat yang dilakukan baik qiyamul lail ataupun tahajud itu nama umumnya disebut dengan qiyam. Jelas ya? Qiyam. Nah, kenapa sholat yang di bulan Ramadan itu tidak disebut dengan qiyamul lail atau disebut dengan tahajud, tapi disebut oleh Rasulullah sebagai qiyam? Man qama ramadhana, siapa yang qiyam di Ramadan ingin memberikan kesan kemudahan, fleksibilitas dalam menunaikannya. Bisa dibayangkan kalau Nabi misalnya menyebut qiyamul lail, itu artinya setiap orang yang ingin menunaikan tarawih Ramadan gak boleh tidur dulu. Gak boleh tidur dulu, langsung sholat. Tapi kalau disebut dengan tahajud, artinya setiap yang sholat itu mesti tidur dulu, baru bangun tengah malam. Tapi ketika disebut dengan qiyam, seakan-akan ingin memberikan gambaran kepada kita, silahkan, ini sangat dimudahkan. Ada orang yang barangkali bisa ingin menunaikan ba'da isya, boleh. Kalau pulang dari pekerjaan capek, datang kemudian ke rumahnya agak malam, tidur dulu mau? Boleh. Malamnya bangun? Boleh. Menjelang ke subuh? Boleh. Sehingga disebut dengan qiyam. Kenapa disebut dengan tarawih? Mohon maaf, tarawih itu tadinya asalnya terdiri dari kata rohah. Tarawih asalnya terdiri dari kata rohah. Apa rohah itu? Rohah itu sudah jadi bahasa Indonesia, rehat, sesuatu yang berlangsung dengan tenang, nyaman, santai. Kalau sesuatu dilakukan sekali saja, maka disebut dengan rohah. Kalau berkali-kali, dijamakkan menjadi tarawih. Kenapa sholat ini disebut dengan tarawih? Karena sahabat ketika melihat Rasulullah menunaikan sholat itu, ditunaikan dengan tenang, tidak buru-buru bacaannya, santai gerakannya. Dari situlah sahabat ingin menyampaikan pesan, jika antum kita semua ingin meniru sifat sholat Nabi di bulan Ramadan, maka lakukanlah dengan tenang, jangan buru-buru bacaannya termasuk dengan gerakannya. Disebutlah dengan sholat tarawih. Jadi kalau ada di antara kita yang sholat tarawih tapi cepat-cepat, itu bukan tarawih namanya, ya, bukan tarawih namanya. Jelas sampai di sini Pak? Saya kira itu ya. Saya bacakan cepat dulu saja. Ustaz, bolehkah pada saat tahajud, saat berdiri membaca Al-Quran, haruskah salat tahajud kita tidur dahulu atau boleh saat begadang? Baik ya, saya sudah jawab yang kedua. Jadi tahajud itu mesti tidur dulu. Tidak ada tahajud dengan begadang, itu salat qiyamul lail. Saat tahajud boleh tidak memegang mushaf. Salat sunnah sifatnya ada kemudahan. Para ulama di sini memang berbeda pendapat. Ya. Sebagian berpendapat itu boleh kita memegang mushaf dengan dua catatan. Catatan pertama, mushaf yang kita pegang dipastikan tidak mengganggu kehusyuan sholat kita. Oke. Misal, itu bisa dilihat dari segi ukurannya misalnya. Ambil ukuran yang standar yang bisa kita lihat. Dengan kita kemudian sholat, dengan tujuan bisa memahami kandungan ayat Quran, itu sementara ada yang membolehkan. Ya. Yang kedua, memegang mushaf ini tidak digunakan pada saat, hati-hati, pada saat sholat wajib, walaupun sendirian, atau sholat sunnah yang sifatnya jamaah dan posisinya menjadi imam. Posisi menjadi imam. Hati-hati ya, sering terjadi di masyarakat, mohon maaf ya,
imamnya di depan itu disimpan mushaf yang besar. Kemudian setiap surat pindah dipindahkan. Nah itu sebetulnya dalam fikih sholat itu tidak boleh. Karena syarat menjadi imam itu hafal apa yang akan dibaca. Kalau belum hafal tidak perlu jadi imam. Naik yang lain. Karena itulah ketika dia lupa yang di belakang mengingatkan. Itu fikihnya. Ya. Nah tapi kalau jadi makmum itu boleh memegang di belakang untuk sekedar meresapi bacaan imam. Itu syaratnya hanya sholat sunnah saja. Kira itu. Selanjutnya. Baik, hadisnya sahih, isyraq atau syuruk, ya. Isyraq atau syuruk itu boleh dilakukan. Waktunya sesaat setelah ba'da subuh, ketika antum berada di masjid silakan boleh dilakukan. Dan sunnahnya, perhatikan, ini banyak orang sholat syuruk atau isyraq tapi sunnahnya tidak dipraktikkan. Mohon maaf ya. Ini ada tujuan sholat syuruk itu. Jadi kisahnya, satu kali Rasulullah keluar dari masjid, kemudian dilihat, mohon maaf, ada sementara orang-orang Majusi akan bekerja, dia menghadap ke matahari. Ya. Dia minta keberkahan, minta kemudahan dalam pekerjaannya. Melihat itu Rasulullah kembali, kemudian menyampaikan pada para sahabat, kalau kalian ingin minta pada Sang Khalik, jangan minta pada benda. Jangan minta pada makhluk. Disitulah dicontohkan salat 2 rakaat pada saat itu, kemudian memohon kebaikan kemudahan dari pekerjaannya, baru setelah itu kembali keluar dan beraktivitas. Jadi kalau antum salat syuruk, tujuan utamanya subuh. Kenapa disebut subuh? Itu ada hikmahnya, bukan nama biasa. Subuh itu dari kata asbah. Asbah itu orang yang sudah siap dengan rencana. Jadi bedanya orang Islam dengan non-muslim, kalau bangun dari tidur, maksud sholat subuh itu sambil sholat sudah siap rencana apa yang akan dilakukan di hari itu. Tidak ada orang Islam bangun tidur, dia bingung apa yang harus dilakukan. Jam 7 ada di mana, jam 8 ada di mana. Tidak. Was-subhi idza tanaffas, saat subuh sudah jelas rencana apa yang akan dilakukan. Kalau rencana sudah jelas, sebelum dilakukan, bangun sholat, minta kemudahan kepada Allah. Itulah saat syuruk. Baru kemudian dilakukan aktivitas kita. Kira itu. Mohon penjelasan mengenai perbedaan sholat Idul Adha pada tahun ini. Sholatnya tidak ada yang beda, tetap 2 rakaat. Oke? Ditunaikan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Imamnya jelas, khatibnya juga sudah jelas. Oke? Jadi insya Allah tidak ada perbedaan. Baik ya? Iya kan? Baik. Mohon jelaskan perbedaan sholat Idul Adha tahun ini. Tidak ada perbedaan, sholatnya 2 rakaat. Baik ya? Kemudian hari, baik kan? Baik ya? Ya menjawab sesuai pertanyaan kan? Kita ditanya, kita jawab. Baik. Ya, bertanya yang jelas sehingga mendapatkan jawaban yang jelas sekarang. Baik. Harinya, baik, hari, baik. Kalau tanggal juga tidak beda, 10 Dzulhijjah, baik ya? Untuk di Indonesia. Baik, ini kayaknya agak serius dia. Ini agak serius penjelasannya. Taib, Bapak Ibu sekalian, memang kemungkinan terbesarnya dan bisa dipastikan dengan izin Allah kalau kita hidup nanti, subhanallah, salat Idul Adha tahun ini 1435 Hijriah khusus di Indonesia itu kemungkinan ada perbedaan-perbedaan. Ada yang ditunaikan nanti di hari Sabtu, ya, dan ada yang akan menunaikan di hari Ahad. Apa pangkal perbedaannya? Perhatikan di sini. Ada 2 hal yang menjadi pangkal perbedaan. Catat dulu dalilnya karena kita tidak boleh bersumber kecuali dari dalil. Ini saya agak panjang nih ya. Mohon maaf, sebentar saja. Satu, hadis Muslim, riwayat Muslim, nomor hadis 1162. Satu ini sudah? Baik. Yang kedua kita teruskan dulu. Saya ambil 2 saja sebagai contoh cepat saja karena waktu kita terbatas. Quran surat An-Nisa. Saya tuliskan hadis dulu karena ini nanti terkait erat setelahnya. Ayat 59. Yuk pelan-pelan. Nabi ditanya tentang puasa Arafah. Di riwayat lain disebutkan Nabi menyampaikan langsung, siyamu yaumi arafata anni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanati allati qablahu wa sanati allati ba'dahu. Siyam yaum Arafah. Ini. Kalau puasa Arafah dilakukan kapan?
tanggal 9 Zulhijjah. Baik. Tolong simpan dulu ini ya, simpan dulu ini. Baik, saya tangguhkan sebentar karena ini persoalan susulan yang kedua yang pasti ditanyakan. Saya ingin fokus dulu jawab kepada yang tadi disampaikan. Perhatikan sini. Kenapa? Intinya begini. Kenapa kita dengan di Saudi itu beda? Kan? Di Saudi tanggal berapa? Tanggal berapa nanti? Baik, 9, 10 Zulhijjah salat Idul Adha-nya. Jatuhnya hari apa? Jumat wukufnya, salat Idul Adha-nya Sabtu. Baik. Pemerintah Indonesia memutuskan salat hari Idul Adha-nya hari. Sekarang perhatikan di sini, sebentar saja. Ini kan pertanyaan intinya. Nanti ini hukum susulannya. Perhatikan sini. Kenapa bisa berbeda? Padahal menariknya, bukankah saat puasa sama? Antum coba lihat ke belakang, bukankah saat puasa sama kan? Saudi dengan Indonesia itu sama kan mengawalinya? Kenapa saat Idul Fitri bisa sama, Idul Adha bisa berbeda? Nah, karena memang pendekatan yang dilakukan, metode menetapkan hari raya awal puasa oleh Saudi dan pemerintah Indonesia itu beda metodenya. Beda metodologinya. Lihat sini. Tolong catat betul keterangan saya ini, karena ada yang keliru dalam memahami sampai menyampaikan ini tidak baik, sampai mengatakan bahwa mohon maaf ya, Saudi itu katanya suka mengada-ngada kalau wukufnya dekat ke hari Jumat ditarik ke akbar ya. Ada pernyataan seperti itu ya. Sekarang itu tidak tepat ya. Mari kita lihat cara menentukan di Saudi penanggalan itu dibagi dua. Satu, ada sistem penanggalan hisab yang menggunakan kalender Ummul Qura. Kalender Ummul Qura. Jadi Saudi itu kalau menghitung kegiatan harian itu pakai hisab Ummul Qura. Tapi khusus untuk menetapkan tiga hal, awal puasa, Idul Fitri dan awal Zulhijjah, itu ditetapkan ketentuan ru'yat. Ru'yatnya itu langsung diambil dalam istilah ahli astronomi itu ru'yat positif. Ru'yat positif itu tanpa batasan. Jadi kalau ketinggian hilal misalnya sudah di atas 0 derajat, berapapun batasnya, mau 1, mau 2, mau 3, mau 4 dan seterusnya, kalau sudah ada orang yang lihat, maka yang lihat ini akan disumpah dulu ya, sebelum lihat dan setelah melihat. Setelah itu dari distrik yang melihat dibawa ke pengadilan tinggi, di pengadilan tinggi oleh Mahkamah Agungnya baru dikaji lagi, baru diputuskan. Kalau dipastikan benar kelihatannya, berapapun tingginya, itu besoknya ditetapkan sebagai hari pertama bulan Zulhijjah. Tapi kalau tidak kelihatan misalnya, terhalang, maka besoknya digenapkan, lusanya baru tanggal 1. Jelas sampai di sini? Baik, sekarang perhatikan sini. Saya berikan perbandingan. Ini Saudi, Indonesia. Kenyataan di kita ada yang menggunakan prinsip hisab, dan ini tidak sedikit ya, ada yang menggunakan prinsip hisab. Hisab itu sederhana, yang penting dihitung kalau sudah lewat 0 derajat itu sudah pindah hari, gak usah nunggu kelihatan hilal, sudah diketahui pasti sudah pindah. Contoh, kalau jam 12.00 lewat 1 detik misalnya, sudah pindah waktu belum? Pindah, tapi persoalannya jam gerakannya itu yang besar masih di angka 12. Yang melihat, dia tidak lihat kalau pindah. Kalau yang ru'yat itu akan melihat, ini belum pindah hari karena belum kelihatan hilalnya. Bagi yang hisab tidak, yang penting sudah pindah waktu, itu sudah pindah hari. Hisab, ada yang menggunakan ini, satu misalnya. Yang kedua ada yang prinsipnya ru'yat. Yang penting kelihatan, baru besok diputuskan. Apakah kelihatan ini, kalau kelihatan besoknya hari baru, tidak kelihatan, rumusnya genapkan hari jumlah bilangan yang ini bulannya, kemudian baru lusanya masuk kepada hari baru. Nah, di sini muncul persoalan. Mohon maaf, Ustaz. Saya hapus sebagian dulu ya. Lihat sini. Karena pengguna ini banyak, ini juga banyak, maka pemerintah yang mengayomi masyarakat Indonesia keseluruhan berusaha untuk mengambil jalan tengah. Lihat sini ya. Ini persoalannya. Kan serba gak enak kalau sana sini ya. Ini 0 derajat. Para ahli astronomi sudah sepakat konferensi di Turki bahwa hilal itu bisa terlihat kalau ketinggiannya itu 5 derajat di atas ufuk.
Kata pakar kita di 8, saya tidak perlu menyebutkan orangnya ya, baik. Beliau menyampaikan 4 derajat pun bisa kelihatan. Ya, ada terlihat 4 derajat. Artinya kalau di bawah 4 bisa kelihatan tidak? Tidak kan? Baik. Nah, di sini inti permasalahannya. Karena di bawah 4 gak mungkin kelihatan. Tapi kalau orang hisab di atas 0 berapapun ketinggiannya, pastikan besoknya hari baru kan? Nah, begini saja, ambil jalan tengah. Antara 0 dengan 4 berapa? 2. Oke? Karena yang ru'yat patokannya 4, yang hisab ini di atas 0, ambil yang tengah-tengah aja. Dianggap mungkin terlihat. Mungkin terlihat. Mungkin itu bahasa Arabnya imkan. Dari sini muncul istilah imkanu ru'yat. Imkanu ru'yat. Apa teorinya? Teorinya adalah kalau ketinggian hilal di 2 derajat ini, maka sekalipun tidak terlihat hilalnya, dianggap terlihat karena kemungkinan bisa dilihat. Jelas ya? Baik. Kalau di bawah 2 derajat, sekalipun terlihat, itu harus ditolak penglihatannya. Kenapa? Karena ini tak mungkin dilihat. Ya kan? Kelihatan pun gak mungkin dilihat, maka mesti ditolak. Memang yang agak aneh kalau sudah ketahuan ditolak, kenapa dilihat juga gitu ya? Agak aneh di sini. Apa persoalannya? Nah, di sini muncul persoalan, subhanallah. Lihat sini ya. Lihat fokus ke sini. Yang mengendalikan alam ini siapa? Ini satu. Allah Maha berhak mengatur. Bisa jadi di atas 4 derajat tidak kelihatan, di bawah 4 derajat bisa kelihatan. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, fa in gumma 'alaikum, kalau terhalang awan yang seharusnya terlihat tidak terlihat, itu genapkan fa aqbilu 'indata sya'bana. Muncul persoalan dan sekarang ditampakkan oleh Allah. Hilal sekarang di Indonesia rata-rata tingginya cuma 1 derajat. Kelihatan tidak? Baik ya. Kalau secara teoritis tidak kelihatan. Hal yang sama terjadi di Saudi. Pada saat hari Rabu kemarin, saat sidang malam harinya diadakan ru'yat, subhanallah di Indonesia tidak kelihatan, di Saudi kelihatan. Kenapa? Karena Saudi ini tidak menggunakan prinsip ini, imkanul ru'yat. Mau berapapun tingginya, kalau sudah kelihatan ya lakukan, karena itu perintah nabinya. Tidak ada ru'yat dengan batasan. Berapapun tingginya, kelihatan, tetapkan. Karena itu jangan heran, mau cakung yang lihat, mau mana yang lihat, kalau di bawah 2 derajat pasti ditolak. Ya. Tapi di Saudi tidak, karena mereka tidak menggunakan imkanul ru'yat. Itulah sebabnya saat puasa sama-sama tidak terlihat, tapi saat menetapkan Idul Adha di sana kelihatan. Jadi tidak ada hubungannya apakah haji akbar bukan haji akbar. Ya. Karena secara fikih nggak ada istilah haji akbar. Ya. Itu hanya keutamaan saja, afdoliyat, karena terjadi di waktu Jumat. Karena saking agungnya disebut dengan akbar. Tidak ada kepentingan itu. Mereka orang-orang yang memang jelas di bidangnya, pakar dan disumpah di hadapan Allah. Jadi bukan dibuat-buat. Jelas sampai di sini? Dari sini, tolong fokus dulu ke sini. Dari sinilah kemudian yang jadi persoalan apa di Indonesia? Kalau di sini nggak ada masalah. Mahkamahnya satu sistem, mazhabnya satu. Ini kita hapus saja. Yang muncul di Indonesia, muncul persoalan. Ketika pemerintah Indonesia menggunakan sistem imkanul ru'yat sebagai ijtihad, secara fikih itu boleh. Tidak ada masalah. Secara fikih ya. Dan nanti yang berijtihad bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau benar dia mendapatkan kebaikan, kalau salah juga dikoreksi. Kalau salah dikoreksi. Yang jadi persoalan gini. Yuk kaitkan dengan ayat An-Nisa dulu. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur wa ulil. Saya tulis ya. Kalau Bapak mau mengomentari dulu silahkan, saya tunggu ya. Wa ulil amri minkum. Tolong lihat sini. Nanti saya tafsirkan dengan hadis. Ada orang yang mengartikan taatlah kepada Allah, taatlah kalian wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Baik, ditafsirkan di sini. Kalau ulil amri sudah memutuskan satu keputusan, maka mesti ditaati. Tafsir pertama. Dikuatkan dengan hadis Nabi, man ata'al amira faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada amir, menaatinya, maka sungguh dia telah menaatiku. Wa man asal amira faqad asani. Siapa yang bermaksiat melanggar perintah amir, maka dia telah bermaksiat melanggar perintahku.
dari hadis ini dan ayat ini dengan penafsiran tadi, maka muncul golongan yang pertama menyampaikan kalau sudah ditetapkan ikuti saja ketentuannya. Misal di sana misalnya menetapkan hari Sabtu Idul Adha-nya. Pemerintah dengan pendekatan ini menetapkan hari Ahad. Karena ini ijtihad tidak ada masalah. Tidak ada masalah, silakan ikuti hari Ahad misalnya. Kemudian di sini keputusan pemerintah, ikuti hari Ahad dengan dasar kita menaati amir karena adanya perintah dari Quran dan sabda Rasulullah SAW. Ini bagian pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, ketika muncul metode ini tidak mudah menerima ini. Tidak mudah menerima ini. Dari sisi apa? Satu, ini tidak ada hubungan dengan Saudi dengan yang lainnya. Satu, yang diperintah dari Quran itu menaati Allah dan Rasulnya. Artinya Quran dengan sunnah. Lihat sini. Ketika Allah menyebutkan taat pada Allah, kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah. Yang kedua wa atii'ul, artinya taati segala ketentuan Allah dalam Al-Qur'an. Yang kedua dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan diputus wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Ada yang mengartikan dan taat pada pimpinan. Pertanyaan saya, kenapa ketika menyebut ulil amri kalimat taatnya hilang? Lihat sini ya, fokus sini. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah, taatnya ada. Wa atii'ur rasul, taatnya ada. Tapi ketika menyebut ulil amri, wa-nya wawu ataf, kalimat ini hilang. Kalau ada kalimat taat artinya antum jangan berkomentar, tidak ada pilihan, yang penting lakukan itu saja. Karena kalau Allah dan Rasul memutuskan tidak mungkin jelek bagi umat, selalu baik. Tapi ketika diikat ketaatan kepada ulil amri, ati'unya hilang, tersisa wawunya saja, ini tidak ada penafsiran lain. Semua ulama tafsir mengatakan, lihat tafsiran di kitab-kitab tafsir, ini artinya ataf ini ataf muqayyad yang mengikat sepanjang keputusan ulil amri itu sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Jelas ya? Kalau sepanjang sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, kita tidak ada pilihan, boleh ikuti. Jelas sampai di sini? Hadis tadi pun belum selesai. Hadis tadi diteruskan, hadisnya masih di Muslim, dan tidak ada la ta'ata fil ma'siyah, dan tidak ada ketaatan dalam hal maksiat, yang artinya yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Yang jadi persoalan, ada yang menyebut bahwa mohon maaf, ini imkan ru'yat, ini tidak ada tuntunannya. Yang ada ru'yat dengan hisab. Pilih sebetulnya salah satu, kenapa menyulitkan? Dan umat di Indonesia itu kan bukan ormas, bukan A, B dan sebagainya. Ini kepentingan umat Islam. Sebetulnya sederhana, pemerintah pilih salah satu yang paling maslahat. Kalau menggunakan hisab atau ru'yat, selesai masalah. Sudah, pilih satu, wajib taat, tidak ada pilihan lain. Antum tidak boleh taat kepada A, B, C dan sebagainya. Kalau pemerintah sudah memilih sesuai hukum Allah dan Rasulnya, tidak ada pilihan lain. Yang jadi persoalan, ini hisab bukan, ru'yat bukan. Jadi lahirlah hasil yang bukan-bukan. Di sini muncul persoalan, ada turunan-turunannya. Jadi dari sini disimpulkan oleh para ulama kita, sederhana saja. Kalau antum memilih mengikuti ini dengan dasar ketaatan pada Allah tadi dan yakin, itu tidak ada masalah, silakan. Dan jangan saling mencela. Ingat ya, mohon maaf, ingat. Salat Idul Adha hukumnya apa? Tapi mencela orang, mencemooh, menyudutkan itu haram hukumnya. Jangan sampai dapat sunnah tapi dosanya ganda, haram. Jelas ya? Disilakan kalau antum pilih ini yakin, misalnya ya Allah saya yakin dengan hari Ahad, silakan Ahad lakukan Idul Adha. Kalau yakin dengan Sabtu, bismillah Sabtu lakukan, karena hukum kita ikuti. Tapi masalahnya, maaf, kalau yang hari Sabtu Idul Adha, puasa Arafahnya tanggal berapa? Hari Jumat kan? Nah, sekarang muncul ide-ide unik dan cemerlang. Unik dan cemerlang. Karena tidak ingin kehilangan dua-duanya. Bagaimana Ustadz kalau saya puasanya hari Jumat, Idul Adhanya hari Ahad? Puasanya Jumat, Idul Adhanya? Baik, lihat sini. Pakai dalil dulu, dalil. Puasa itu An-Nasai nomor hadis 220 jilid yang keempat. Puasa di 10 hari pertama, 1 sampai 9 maksudnya, itu hukumnya sunnah. Jadi jangankan tanggal 9-nya saja, tanggal 1-nya sudah boleh puasa. An ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, dari sebagian istri Rasulullah SAW mereka menyampaikan, karena Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah. Rasulullah senantiasa memperbanyak puasa 9 hari di awal Dzulhijjah, diperbanyak. Jadi jangan khawatir, mau hari 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Nah persoalannya, kalau antum yakin Jumat ini tanggal 9 Dzulhijjah, yakin betul itu, maka konsekuensinya Idul Adhanya pun harus hari Sabtu.
Kenapa? Karena kita yakin tanggal 9 ini Dzulhijjah Jumat, Idul Adha tanggal berapa? Tidak ada tanggal 11, yang ada tanggal 10. Jelas ya? Jadi kalau antum yakin hari Jumat di tanggal 9, maka puasa di sini baru kemudian Idul Adhanya Sabtu. Tapi kalau antum yakin misalnya di Indonesia zonanya lain, beda dengan Arab sana, zona waktunya berbeda. Kalau kita yakin zona waktunya berbeda dan puasa Arafah yang dimaksud adalah bukan momentum wukufnya, tapi sesuai dengan konteks waktunya, maka kalau yang yakin Idul Adhanya hari Ahad, ya puasanya hari Sabtu. Ya, kalau yang yakin betul. Ya. Kalau yang yakin betul puasa hari Ahad, Idul Adhanya hari Ahad, puasanya hari Sabtu kalau yakin betul. Tapi kalau kita yakinnya hari Jumat, Idul Adhanya harus hari Sabtu. Tapi yang jadi persoalan, hati-hati kalau antum misalnya ragu-ragu Sabtu itu sudah dilakukan puasa, tapi kemudian benar itu Idul Adha tanggal 10, maka jatuh hukumnya haram. Karena itulah Al-Ihsan mengambil kesimpulan sebaiknya diambil puasanya hari Jumat, kemudian Idul Adhanya hari Sabtu. Gak apa-apa, yang salah sudah nggak puasa Idul Adhanya hari Senin, itu salah. Ya, boleh sih. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bolehkah kita membawa HP ke dalam toilet yang di dalam HP tersebut ada mushaf Al-Quran? Baik, pertama mushaf itu bukan di handphone. Ulama sepakat ma bainal jildaini atau ma bainal mujalladaini mushafun. Mushaf itu harus tersusun dari 2 jilid yang di dalamnya semua Quran. Jadi kalau saya beri contoh, mohon maaf. Nah, ini mushaf. Ini mushaf ya. Jadi di sini ada jilidnya, dalamnya Quran semua, ini mushaf. Tapi kalau yang ada di handphone misalnya, yang ada di sini, ini bukan mushaf. Ya. Ini jihaz saja, hanya perangkat elektronik yang membantu kita untuk ingat kepada Allah. Jelas ya? Jadi ini bukan mushaf. Kalau antum mau masuk toilet, boleh dimatikan dulu. Boleh dimatikan dulu, dihapuskan semuanya, silakan dibawa, itu tidak ada masalah. Ya. Yang salah baca Quran di toilet misalnya, itu satu, itu keliru. Ya. Yang kedua, ini yang paling penting, mohon maaf. Saya tadi dengar di beberapa tempat atau di satu tempat ada ringtone yang di set itu menggunakan kalimat-kalimat Allah. Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang tidak boleh, misal, mohon maaf ya, Al-Quran itu tidak boleh jadikan ringtone handphone. Azan itu tidak boleh. Azan misalnya kan, saya sering dengar ada iqamah, ada azan, Allahu Akbar, misalnya ringtone-nya, itu tidak boleh. Kenapa? Kata para ulama, sepakat Darul Ifta yang ada di Mesir ataupun yang di Saudi menyampaikan bahwa khawatir kalimat Allah itu terputus di situ maknanya. Antum baca misalnya, Qul huwallahu, dijawab oleh kita. Ketika handphone kita bunyi, Qul huwallahu, dimatikan oleh kita, dijawab halo. Yang tadinya Qul huwallahu ahad menjadi Qul huwallahu halo. Salah itu ya, makna bisa lain. Sama dalam azan juga begitu, kalimat bisa berubah. Karena itu antum yang settingan handphone yang menggunakan kalimat thayyibah berupa Quran atau azan, coba di set kembali. Silakan Ustaz. Bagaimana jika puasa Dzulhijjah hanya tanggal 9-nya saja? Tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Itu yang diprioritaskan. Boleh tanggal 1, 2, 3 dan paling maksimal tanggal 9. Ustadz, 2 rakaat yang ringan itu termasuk dihitungan rakaat tahajud? Baik, ini ada 2 pendapat. Satu ada yang memasukkan, yang kedua memisahkan. Yang paling sahih di sini memisahkan antara tahajud, ini disebut dengan khafifatain, tapi tetap disebut dengan 13 rangkaiannya. Jadi pembukanya 2 rakaat yang ringan, isinya itu di 10 rakaat tutup dengan 1. Jelas ya? Atau di 8 tutup dengan 3. Saya kira itu. Kalau sholat tahajud dengan membuka untuk membaca Al-Quran, boleh enggak? Karena tidak hafal, surat boleh dibaca berulang-ulang atau tidak? Baik, dalilnya Quran surah Al-Muzammil ayat ke-20 ya. Dilihat di situ, faqra'u ma tayassara minal Quran. Tahajud yang paling bagus itu baca yang paling mudah, yang paling ringan kita baca. Jadi kalau antum belum hafal Quran, hafal, baca yang hafal ya. Yang kedua, kecuali kalau berniat untuk mengulang-ulang Quran. Berniat mengulang-ulang Quran, itu boleh memegang mushaf dengan catatan yang tadi ya. Saya percepat. Pertanyaan terakhir, di kampus kami setiap tahunnya mengadakan acara Idul Kurban, namun hewan kurban yang didapat berasalkan dari dana fakultas yang mana tidak sesuai persyaratan kurban, yaitu kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang. Nah, bagaimana Ustadz, apakah hal tersebut boleh dilakukan meskipun pemotongan yang kurbannya hanya tergolong sedekah? Yang kedua, setelah kami melakukan pemotongan hewan kurban, biasanya tukang jagalnya membeli kepala sapinya, boleh atau tidak?
Baik, Masuk bagian boleh. yang pertama saya ingin sebutkan, saya juga cantumkan di buku saya itu, nanti barangkali Alexan bisa membagikan setelah ini. Yang pertama, persoalan berkorban itu harus dipisahkan. Korban itu ibadah personal. Dengan atas nama personal ya, walaupun cakupannya banyak. Kalau dari instansi pemberian itu bukan kurban. Dari instansi itu sedekah. Misal perusahaan memberikan kepada kita, silakan yang dipotong saat kurban. Itu bukan kurban, itu sedekah. Ya. Yang makan boleh siapa saja. Tapi kalau misalnya, misal nih, instansi memberikan uang tertentu kepada seseorang atau dari kampus, diberikan misalnya menjadi bagian penerimaan, diberikan untuk kurban, itu boleh. Diberikan untuk kurban, itu boleh. Jadi sudah menjadi hak pribadi, diberikan hewan kurban atas nama dia, itu boleh. Ini sedekah dari pihak instansi kepada dia, dari dia diberikan hewan menjadi hewan kurban, itu boleh dilakukan. Yang terakhir, hadis sahih riwayat Ali bin Abi Thalib, tidak boleh memperjualbelikan bagian-bagian dari hewan kurban. Tidak kulitnya, tidak kepalanya, tidak lemaknya dan sebagainya. Dan mohon maaf, tidak boleh menjadikan bagian hewan kurban sebagai upah bagi pemotongan. Ingat ya, tidak boleh menjadikan bagian hewan kurban sebagai upah dari pemotongan. Lihat hadisnya, kata Ali bin Abi Thalib, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija min indina. Nabi menyampaikan, mohon sebentar. Nabi menyampaikan sunnahnya, kalau ingin, ini sunnah Nabi ya, sunnahnya kalau ingin berkorban, keluarkan biaya korban terpisah, kemudian keluarkan biaya operasional menambah itu. Jadi kalau ada panitia misalnya mematok harga kambing 2 juta, 100 ribu untuk operasional, justru itu sesuai dengan sunnah. Hadisnya ada sesuai dengan sunnah. Jadi silahkan itu bisa digunakan, jangan gunakan dari bagian hewan korban, kecuali yang pemotong ini dianggap atau diberikan sebagian bagian dari mustahik. Contoh, misal ketika dia sudah memotong, Pak, ini untuk Bapak saja misalnya, itu boleh. Boleh, kalau diberikan boleh, tapi kalau dijadikan alat transaksi itu tidak boleh. Yang terakhir, ini yang paling penting, bagi yang berkorban, hewan kurban bisa dibagi ke dalam 3 bagian. Catat betul ini. 1, untuk sahibul Quran, sahibul kurban, bila dia mau menerimanya, sahibul kurban. Bagiannya sepertiga. Tapi tolong garis bawahi, sepertiga ini bukan sepertiga bagian dari hewan kurban. Contoh, sapi 300 kilo, sepertiganya 100 kilo diambil, itu bukan. Ya. Yang dimaksud di tafsir di hadis lain, yang cukup diambil makan untuk 3 hari. Ya. Tapi yang ingin saya sampaikan, antum ketika berkurban, hubungan antum dengan hewan kurban sudah selesai, hubungannya dengan Allah. Ini lillah, silakan. Mau dagingnya seperti ini, seperti itu, silahkan. Jadi walaupun kita memiliki bagian itu, jangan terlalu memaksa menuntut sesuatu. Oke. Mohon maaf ini ya, Nabi dan Rasul SAW kurban 100 ekor, dikurbankan untuk umatnya, tidak pernah menuntut. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Kurbannya berapa? 1, masih nuntut bagian kikilnya, masih nuntut kepalanya. Cita-citanya surga. Baik ya, saya mohon maaf, yang lebih unik ada di satu tempat, kurbannya kambing minta jatah sapi. Ya. Coba dilihat ya, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, boleh kepada yang ditunjuk. Misal, nanti tolong ditransaksi kurban itu, Ustaz Iman dan panitia yang lainnya, itu boleh. Misal, sahibul kurban, Ustaz, untuk kulit saya titipkan panitia saja bagiannya, itu boleh. Lalu panitia kalau sudah diterima karena menjadi hak milik, itu boleh. Misal, dijual belikan, dijual, kasnya dimasukkan ke masjid dan lain sebagainya, itu boleh. Tapi kalau di awal dijadikan transaksi, itu tidak boleh. Dan yang terakhir, fokusnya untuk fakir miskin bagian terbesarnya ya. Itu silahkan digunakan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya. Kita sudah sepakat tadi, ada perjanjian pulang dari sini, mohon antum semuanya amalkan apa yang didapatkan. Malam-malam kita tahajud, jangan perbanyak ngobrol ya, jangan banyak ngobrol kecuali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kita ada kebaikan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita bahas bisa diamalkan dengan bimbingan Allah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.